Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Masih dalam rangkaian CLBK. Cinta lama, bukan cinta ya. Customer lama bangkit kembali. Oke. Di hari yang spesial ini banyak sekali momen-momen besar, Big Bang kita sebutkannya ya. Momen besar yang tentu membawa dampak positif ke teman-teman mitra semua. Oke, sebelum memulai izinkan saya memberikan sebuah kalimat singkat penuh makna. Oke. Melangkah adalah sebuah keharusan. Karena kehidupan menuntut kita untuk terus berjalan. Dalam sebuah perjalanan, rintangan bagaikan pemandangan yang sering kita temukan. Perjuangan adalah satu-satunya kendaraan yang kita gunakan untuk melalui terjal batuan dan lika-liku kehidupan. Di sebelah saya telah hadir orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang telah teruji melalui berbagai macam pahit manisnya perjuangan bersama Training.net hingga mereka berada di posisi saat ini. Pribadi yang selalu konsisten dan persisten membersamai seluruh mitra di semua kondisi. Lalu bagaimana lika-liku perjuangan mereka? Langsung saja kita sambut mitra utama atau founder Training.net New Generation. Tepuk tangan buat orang-orang di sebelah saya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, satu persatu. Di paling kiri, kalau teman-teman lihat di layar itu paling kanan ya. Kalau dari saya paling kiri. Oke. Di paling kanan layar Anda ada Papi Jasman. Nama kerennya. Nama aslinya Pak Jasman Sumaji. Nah, di tengah ada Kang Asdin. Asdin Al-Mufid. Lalu di sebelahnya lagi, ya, ini ada Kang Daud Maulana. Oke. Lalu kita akan menggali apa-apa saja yang menjadi momen penting hari ini dari sebuah pertanyaan. Nanti teman-teman mitra utama atau founder akan menjawab satu persatu ya. Nanti saya akan tanyakan. Oke. Tidak berpanjang kata, jadi kita persingkat saja untuk menambah keyakinan teman-teman terhadap mitra utama, terhadap founder, terhadap manajemen. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke. Pertanyaan pertama gini. Teman-teman mitra utama kan pasti sudah melalui perjalanan yang panjang ya untuk berada di posisi saat ini, untuk berada di titik ini, dan itu kita yakin banget bukan hal yang mudah untuk dilalui. Lalu pertanyaannya adalah bisa diceritakan sedikit nggak tentang bagaimana perjuangan membangun bisnis bersama Training.net dari awal mula hingga sampai di titik ini? Monggo dimulai dari Papi Jasman. Silakan Pi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. Selamat pagi dan semangat selalu buat kita semuanya. Nama saya Jasman Sumaji, kelahiran Tuban, Jawa Timur, tinggalnya di Surabaya sejak tahun 83. Diajak merantau oleh orang tua saya ke Surabaya, tinggalnya di kamar kos-kosan, kamar petak 3x3 gitu. Bapak saya seorang tukang kayu, carpenter ya bahasa Maduranya ya. Bahasa Inggris itu. Carpenter. Iya. Merantau dari Tuban ke Surabaya tahun 83. Saya masih SD kelas 2, selesai gerhana matahari total. Ini pasti nggak ada yang tahu. belum lahir. Kalau Pak Kun tahu ya. 83 gerhana matahari total. Besoknya saya diajak merantau ke Surabaya sampai sekarang. Tinggalnya di kamar kos-kosan. 25 tahun saya tinggal di kamar kos-kosan. Orang tua saya tukang kayu, jadi dengan pendapatan yang pas-pasan menghidupi anak 2. Kalau masak telur gitu, makan berdua sama adik separuhan. Kalau masak pindang, bahasa Jawa pindang, di Surabaya pindang ya. Kalau di sini apa ya? Nggak tahu. Sama pindang. Sama juga ya. Bagi dua juga. Ikannya bagi dua. Ya, karena masalah ekonomi lah gitu. Jadi memang kemampuan orang tua saya segitu. Sampai teman-teman itu
udah apa les ya les untuk sekolah gitu, saya nggak pernah les ya. Pada beli sepeda, saya juga nggak punya sepeda ya, pinjem punya teman-teman belajar. Dulu ada musim main sepatu roda. Nah, terus sekolah sampai akhirnya kuliah. Kuliah kebetulan saya bukan jajaran orang bodoh ya. Jadi alhamdulillah kuliahnya di ITS. Institut Teknologi 10 November, jurusan Teknik Sipil. Jadi tukang bangunan. Karena lingkungan saya semuanya memang kontraktor. Kerjanya di proyek semua. Bapak saya, Pak Le, semuanya di situ. Gitu. Sebelum lulus dari ITS, saya kerja di konsultan perencana, ikut dosen. Setelah lulus, saya kerja di kontraktor. Saya kok merasa bukan passion saya di kontraktor. Meskipun saya sebenarnya suka. Dan tiap malam melototin gambar itu suka. Seneng banget, mulai STM, karena STM-nya juga bangunan. Cuman saya merasa kok gini ya cara cari duitnya gitu ya. Akhirnya saya memutuskan resign. Resign menjadi penjual es rumput laut di pinggir jalan kaki 5. Bapak saya marah. Kalau cuman jadi bakul es kayak gitu. Sekolah SD cukup. Ngapain aku sengsara amat nguliahin kamu hanya untuk jadi penjual es gitu. Mohon maaf kalau ada yang penjual es. Ya, tapi kan kalau kuliah terus jualan es di pinggir jalan kaki 5 itu kan ya nggak pantas gitu menurut bapak saya. Ilmunya yang nggak kepake gitu, sayang ya Pi ya. Ijazahnya juga nggak kepake. Biayanya mahal gitu ya. Sekolahnya masuk ITS susah, di dalam susah, keluarnya juga susah. Kecuali di DO gampang. Itu kan. DO ya. DO ya benar. Drop out. Nah, saya bilang sama bapak saya, ini contoh yang nggak baik ya. Saya bilang bapak, Pak, saya ini cuma mau ngasih tahu, bukan mau izin. Jadi bapak setuju tidak setuju, saya tetap keluar dari kontraktor. Karena saya lebih tahu di dalamnya daripada bapak. Bapak kan tukang cuma disuruh ini gambarnya kerjain gitu ya. Tapi ini bagaimana permainan uang di dalamnya kan bapak nggak tahu. Dan menurut saya prinsip, karena saya tidak mau memberikan sesuatu kepada anak istri saya masuk ke dalam darah dagingnya sesuatu dengan cara yang nggak benar. Jadi saya resign. Jualan es, alhamdulillah kemudian naik pangkat jadi bakul somai. Kaki 5 juga. Waduh, ya itu mulai jual somai itu tahun 2007 kali ya. Saya menikah dengan Bu Nurul itu jual somai. Dan kemudian tahun 2013 saya mengenal Paytrend dalam kondisi kita benar-benar nggak punya duit. Ditawarin Paytrend, saya bilang sama istri saya harus ngambil titanium. Saat itu kan bahasanya titanium ya. Kalau sekarang kan signature gitu ya. Jadi saya bilang kenapa titanium? Karena kalau basic saat itu ya penghasilan maksimal per hari 300.000. Dengan 300.000 berarti sebulan 9 juta. Aku yakin nggak cukup untuk kebutuhan rumah tangga yang semakin naik. Gitu. Jadi kita ambil titanium saja. Tapi nggak punya uang. Ya sudah, kita selesaikan masalah tanpa masalah. Ini jangan dicontoh. Ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, yang kantornya putih hijau itu loh. Pinjem. Pegadaian. Ya, ini contoh nggak bener ya, contoh nggak bener ya. Ya, karena waktu itu masih jahiliyah kita ya. Punya target tinggi, punya mimpi tinggi, tapi nggak punya duit, gitu ya. Cuman saya bisa hitung-hitungan. Ini kalau saya ngambil titanium, potensinya segini. Kalau saya basic hanya segini. Padahal saya masih numpang di mertua itu. Nah, ya udah, ambil titanium dengan modal itu tadi di Pegadaian tadi, langsung kita gaspol. Alhamdulillah saya dalam waktu 3 minggu sudah star leader. Nggak sampai 2 bulan saya sudah bronze leader. Ya. Dan 3 bulan semenjak saya gabung, kemudian kita mengundang Ustadz Mansur. Saya gabung Paytrend itu kalau nggak salah hari keempat Paytrend launching. Paytrend pendaftaran pertama kali. Jadi buka pendaftaran itu hari keempat saya daftar. Itu kurang lebih kalau nggak salah saya mitra ke 1.000. Kalau nggak salah mitra ke 1.000 saat itu. Jalan belum genap 1 tahun, alhamdulillah
komisi saya 1 miliar. Bukan omset ya, komisi yang kita terima. Kalau teknisnya secara kerja, berangkat siang, Pak Daduhur itu pulangnya jam 12 malam, jam 1, kadang sampai subuh. Karena offline, saya nggak bisa online. Saat itu dan tahun segitu kan belum ada online. Ya. Nah, 2014 Petren stagnan. Pergantian sistem transaksi ya, dari SMS ke aplikasi di Android, gitu ya. Waktu itu kita masih pakai BlackBerry, Ya. BlackBerry, jadi messengeran BlackBerry itu. Nah, 2014 kita stuck mau kurang lebih 8 bulan. 8 bulan itu saya tidak kerja ke orang lain, saya nggak ikut bisnis apapun, saya nggak ngapa-ngapain sama sekali. Dengan cara hidup yang sama, bangun siang, bangun ngomong ponakan, kebetulan di rumah ada ponakan kembar waktu itu. Ya, setelah maghrib kita jalan-jalan sekeluarga, makan-makan, pulang, taruh rumah, saya keluar lagi, nongkrong sampai jam 1 balik lagi. Setiap hari seperti itu 8 bulan. Orang-orang pada nanya, ini kamu gila? Ayo ikut perusahaanku aja. Enggak, lah perusahaan nggak jelas kamu tungguin. Jadi 8 bulan Petren waktu itu stagnan, saya tungguin. 8 bulan tanpa penghasilan. Bahkan saya alhamdulillah beli Innova waktu itu. Orang pada nanya semua, kok bisa kamu beli Innova? Orang perusahaan nggak jelas waktu ditungguin, bisa beli Innova. Ya karena pada saat saya stop itu, saya masih pegang uang cash 0,5 miliar. Jadi kan penghasilan 1 miliar itu saya buat hidup itu 0,5 miliar. Sisanya ini saya masih ada cash lah. Itu ya kita belikan Innova tadi itu. Gitu ya. Avanza juga punya dari Petren juga kan. Ya alhamdulillah jalan 8 bulan itu kita nunggu tabungan habis tinggal 30 juta kalau nggak salah. Nah, Petren jalan lagi. Waktu saya membangun Petren pertama kali itu saya di mall di Surabaya namanya Grand City. Saya milih Grand City itu karena wifi gratis, listrik gratis, tinggal colok. Ya, kan kita nggak punya uang waktu itu, kita benar-benar bankrupt, mau daftar aja ke Pegadaian kan gitu. Itu bulan puasa Pak Alfian. Jadi ketemu orang itu setelah zuhur, begitu jam 5 orangnya saya usir di mall itu. Saya bilang, Pak, Bu, mohon maaf, kita selesaikan dulu hari ini karena saya ada janji buka bersama dengan mertua saya. Oh ya udah selesai. Pulang kita, tapi saya nggak pulang ke rumah. Saya mampir ke masjid sama istri cari takjil gratis. Soalnya di mall satu porsi 35.000 penghasilan saya belum jelas. Kadang sehari 100.000, kadang 10.000, kadang 1.000, kadang 100 rupiah, 60 rupiah. Bahkan malam lebaran saya punya penghasilan 20 rupiah. Masya Allah. Bukan 20 juta, 20 rupiah malam lebaran tahun 2013. Gimana caranya nraktir orang kan nggak bisa. Kadang janjian orang setelah maghrib. Jadi karena masih jahiliyah kita ikut sholat tarawih itu nggak tepat waktu. Saya sholat berdua jam 12 malam gitu. Pulang baru sholat itu. Janjian setelah maghrib pada saat orang tarawih. Ya. Artinya saya harus ada di mall itu sebelum maghrib. Nah kalau saya sebelum maghrib makan berdua, habis berapa ini? Ya udah bontot dari rumah. Jadi bawa nasi, mie goreng, telur goreng, tahu goreng, sambel, ya, air putih dalam kemasan tapi air isi ulang, plus piring, mangkok bawa semuanya dibawa ke mall. Di food court kita beber. Itu satpam pada ngeliatin aja, piringnya kok beda sendiri. Saya bilang sama istri saya, satpamnya ngeliatin, biarin aja. Orang satpam nggak pernah kirim beras ke rumah kita, udah makan aja. Lah, upline saya ini kebetulan waktu itu juga lagi bankrupt. Jadi dia gabung juga sama kita makan itu, tapi kan agak ada malunya gitu. Dia beli makanan satu porsi, kita makan bertiga ya, dicampur sama makanan yang lain. Oke. Siap ya, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa banyak memetik hikmah ya, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana konsisten itu ada harganya teman-teman. Persisten itu ada harga yang harus dibayar. Oke, lanjut ke mitra utama selanjutnya, ke Kang Asdin. Kalau Kang Asdin kira-kira dari awal perjuangan sampai sekarang itu lika-likunya seperti apa Kang? Bisa diceritain ke teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak, kemudian Kang Daud, Topi,
juga teman-teman sekalian yang ada di studio dan juga teman-teman yang sedang ada di Zoom ya dan mungkin di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau saya Pak Al, pertama latar belakang gitu ya. Saya berasal dari Ciwidey, Bandung. Jadi Bandung mepet-mepet ke pinggir gitu ya. Bandung pinggir. Agak mewah lah gitu, mepet ke sawah. Jadi ayah saya seorang petani, ibu saya seorang ibu rumah tangga. Kadang-kadang ayah dulu ngojek gitu ya, buruh tani, jadi ngeburuh di tanah orang lain gitu. Jadi sebenarnya nggak pernah menyangka sih Pak bisa duduk di sini gitu ya, bertemu juga dengan sahabat-sahabat sekalian, juga teman-teman semua di Zoom dan sebagainya. Nggak pernah menyangka sebenarnya gitu. Tapi karena ada keseriusan yang besar barangkali ya, kemudian ada niat yang insya Allah saya perjuangkan terus, impian yang saya perjuangkan terus, saya kejar itu semuanya. Walaupun dulu pada saat mau sekolah pun itu lumayan nggak mudah, ya mau sekolah pun nggak mudah. Jadi ketika saya sekolah misalkan di SMK gitu ya, itu keluarga itu harus ini dulu. Jadi bibi, paman, uwa itu harus apa namanya? Iuran. Jadi kalau misalnya seminggu sekali pulang gitu ya, itu ngasih semuanya ngasih. Gitu. Karena memang kebetulan di keluarga besar saya belum ada yang bisa sekolah sampai SMA ke atas bahkan kuliah gitu. Nah, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk itu gitu ya. Memang ketika udah SMK saya nggak langsung lanjut kuliah karena harapannya tidak lagi membebani orang tua gitu ya. Saya ingat betul gitu, itu didikan luar biasa dari orang tua dan sebagainya bahwa ya kita harus mandiri. Saya ingat betul kata-kata Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata laisal fataman yaqulu hadza abi katanya. Walakin al fataman yaqulu ha naza. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan bahwa itu bapakku, tapi seorang pemuda adalah mengatakan bahwa inilah aku. Artinya apa? Bukanlah seorang pemuda yang terus bergantung kepada orang tuanya, yang membebani orang tuanya, apalagi membuat orang tuanya menderita, bukan. Tapi seorang pemuda, ini pas banget ya, Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda, 28, betul. Sumpah Pemuda ya. Ini kan Giro ini mudah-mudahan nih ya. Nah, insya Allah semuanya kan berjiwa muda ya. Insya Allah. Jadi memang didikan ini udah dari lama sih. Makanya ketika sekarang saya masuk ke sini memang ditambah dengan niat dari awal tidak hanya sebatas bisnis gitu ya. Tidak hanya sebatas mencari uang dan sebagainya, ada nilai-nilai yang saya ambil, ada niat-niat yang saya pegang betul-betul dari awal gitu ya, bahwa sebenarnya lebih banyak ya manfaat yang kita dapatkan selain hanya sebatas uang gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan di sini. Kemudian dari lingkungan. Nah, ini kan lingkungan tuh luar biasa ya, dahsyatnya gitu ya. Jadi saya punya prinsip gitu ya, bahwa kita ini sedang tidak membangun jaringan bisnis gitu ya. Jadi kita tuh jangan berpikir kita sedang membangun jaringan bisnis, tapi kita sedang membangun jaringan kehidupan. Jadi yang lebih luas lagi gitu. Jadi sehingga apapun yang terjadi kita tetap bersama aja. Maka saya agak gimana gitu ya ketika teman-teman pamitan dan sebagainya, kayak mau pamit kemana gitu. Kita biasa aja gitu ya. Biasa aja kita sama-sama keluarga, kita saling mendoakan kan gitu intinya. Jadi itu yang terus saya pegang sampai sekarang, dan akhirnya alhamdulillah izin Allah gitu ya, lika-likunya bisa saya ini kan, walaupun memang jujur juga saya bisa kuat atas mentoring dari Ustadz Yusuf Mansur langsung gitu ya. Jadi saya sering sekali gitu ya, memang kan ketika ikut Paytrain ini pada saat kuliah gitu ya, saat kuliah saya cukup kritis gitu ya. Ke Paytrain saya cukup kritis, mungkin ya kalau Pak A sama teman-teman manajemen udah tahu lah saya kayak gimana gitu ya. Bahkan saya sampai ke Ustadz gitu, Ustadz ini kayak gini-gini. Tapi Ustadz tuh luar biasa. Ustadz tuh nggak langsung menjawab apa yang menjadi harapan saya, menjadi kritikan saya, nggak. Kang Asdin, coba kata-katanya dirubah gitu. Ini ngerubah dulu kata-katanya. Udah gitu ya udah, akhirnya nggak jadi aja. Kritiknya nggak jadi nih. Jadi doa ya. Jadi doa. Jadi semuanya positif aja gitu Pak. Siap. Jadi apa ya? Jadi ada satu karakter barangkali yang bisa saya dapatkan dari perjuangan selama awal sampai sekarang ini gitu. Nah, kemudian saya juga punya satu prinsip gitu ya, bahwa semakin banyak tantangan, semakin banyak
masalah, semakin banyak cobaan, itu betul-betul jadi pembelajaran berharga bagi saya, bagi kita semuanya. Semakin banyak, maka kesempatan kita untuk melesat itu bisa semakin dahsyat gitu. Insya Allah ya. Dan kan terbukti gitu. Terbukti ketika kita bertemu dengan mitra yang seperti ini harusnya kayak gimana. Jadi banyak sekali pembelajaran-pembelajaran seperti itu. Yang mudah-mudahan dengan momentum sekarang ya, izin Allah saya dapat amanah juga Kang Daud juga Papi untuk istilahnya menjadi leader gitu ya, menjadi leader. Mudah-mudahan jadi momentum untuk kita semua untuk sama-sama kita bersatu kembali. Amin. Kita semangat lagi, apalagi sistem udah dahsyat gitu ya, produk akan terus dikembangkan, baik itu produk digital maupun produk fisiknya. Dan wah keren banget. Siap. Akan kita mau belajar. Siap. Ya, Tepuk tangan buat Kang Asin. Masya Allah. Baru 2 aja udah merinding saya nih. Gimana yang ketiga nih? Oke, kita tanya ke Kang Daud, gimana nih lika-likunya Kang Daud dari mulai awal merintis bisnis ini, atau mungkin dari sebelum merintis. Ada nggak kira-kira hal yang perlu teman-teman ketahui atau yang mau di-share ke teman-teman? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sih ini ya, paling junior lah di antara keduanya. Dari Papi sama Kang Asdin, karena waktu Papi udah muncul tampil di panggung-panggung atau Kang Asdin di panggung, saya tuh masih di pojokan ya gitu kan, ngeliatin gitu kan, masih culun lah istilahnya. Sepatu aja masih jelek kalau hadir ke seminar gitu kan. Bener-bener masih lahir lah gitu. Tapi beliau-beliau udah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat beliau-beliau nih. Sangat menginspirasi saya sebetulnya ya. Ya, jadi saya itu kelahiran Bogor ya, 29 Januari 92. Nah, jadi saya mantan pegawai minimarket dulu tuh ya. Jadi pegawai minimarket. Tapi selama saya bekerja di minimarket itu ada yang mengganjal banget dalam hati saya. Karena saya ini kan laki-laki ya. Laki-laki itu kan wajib untuk sholat Jumat. Wajib tuh kan sholat Jumat. Tapi di sana itu sistemnya jadi gantian, Pak. Jadi gantian. Kita itu minggu ini nggak sholat Jumat, tapi jaga toko. Gitu sistemnya. Nah, itu yang saya aduh, kok nyari duit gini banget gitu. Cuman kan orang tua selalu bilang, "Ut, kamu tuh punya anak 2. Ntar kalau kamu keluar kerja, gimana anaknya?" gitu. Selalu seperti itu. Nah, tahun 2015 itu, awal-awal 2015 itu, hati itu udah bener-bener bergetar gitu. Wah, saya harus ambil keputusan nih, saya nggak bisa gini terus. Pas banget di situ ada ceramahnya Ustadz di TV One saat itu yang bilang kalau ente ingin naik derajat, lepas dari kesusahan, coba deh pergi ke masjid, jalanin sholat 5 waktu, gitu kan? Jalanin sholat 5 waktu di masjid. Kalau bisa tuh masjidnya pindah-pindah, karena setiap langkah itu naikin derajat dan menghapus dosa. Dan di situ saya harus ambil keputusan, dan itu benar-benar masuk gitu dalam hati saya. Langsung memutuskan saat itu resign. 2015 resign. Setelah resign saya terus ngikutin ceramahnya Ustadz. Saya pergi ke Istiqlal. Itu pengangguran berapa tuh. lama, Kang? Sekitar 2 bulanan. 2 bulan ya. 2 bulan jadi nggak ngapa-ngapain. Terus follow IG-nya Ustadz, Twitternya Ustadz tuh kan. Lihat namanya, wah semakin yakin kan. Tapi saya nggak mau ngelamar lagi. Nggak mau ngelamar kerja lagi. Karena trauma. Karena denger cerita teman-teman saya tuh sama gitu loh. Susah, tetep lu dikejar waktu gitu kalau sholat gitu. Saya tuh gak pengen gitu loh, pengen fokus gitu ke Allah dulu gitu. Akhirnya Ustadz posting PayTrend. Nah, banyak yang spam kan di situ, yang ingin tahu PayTrend, hubungin ini. Wah. Saya iseng-iseng. Akhirnya daftar lewat online, Pak. Iya, oke. Lewat online, lalu sebetulnya di situ juga saya ragu sih. Karena itu MLM kan. MLM itu kan negatif paradigmanya ya. Saya tuh anti loh MLM. Sampai teman saya itu yang ada, beliau juga ini Kang Didi di sini
nawarin MLM ke saya, enggak, saya nggak mau karena itulah negatif kayak gitu. Tapi saya terus pelajari, oh ternyata visinya Ustadz tuh mulia banget gitu kan. Segala keuntungannya buat pesantren gitu kan. Ternyata komunitasnya juga saya lihat, wih kalau lagi seminar nih, kalau lagi ajan tuh udah berhenti gitu kan, langsung pada sholat tuh, itu luar biasa banget. Saya menimbulkan semangat gitu loh. Di situ saya gaspol gitu kan, pengangguran bener-bener hidup di jalan saya. Jadi intinya saya berangkat pagi itu bener kata papi, pulang malam. Tapi nggak punya ilmu. Yang penting modal nekat nawarin gitu loh. Nawarin modal nekat, soalnya saya malu sama mertua kan, tinggal sama mertua saya. Sekarang udah nggak malu lagi? Enggak lah. Oke. Tinggal sama mertua, pernah saya cerita sama papi juga, sempet baju saya tuh dibuangin sama mertua saya. Di depan saya loh. Di depan saya tuh, baju yang kerja di minimarket itu karena saya keluar, ya dibuangin. Terus dia bilang, tahu nggak sih, gue tiap malam tuh nggak bisa tidur loh mikirin lo. Mertua saya kan orang Betawi. Dia bilang kayak gitu, saya tuh nggak bisa tidur mikirin kamu. Gimana ini anak 2 baru lahir lagi. Jadi yang pertama itu umur 2 tahun, yang baru lahir tuh saya keluar kan baru lahir tuh yang anak kedua. Tuh gimana susunya nanti, ininya nanti. Nah, saya nggak debat sih, tapi saya percaya gitu. Allah itu ya nyamuk aja yang terbang gitu kan, dikasih gitu kan. Cicak aja yang nempel di dinding tuh dikasih rezeki gitu loh. Padahal makanannya nyamuk kan. Nyamuk kan terbang, tapi dapat. Gimana kita manusia? Gitu kan. Terus yakinin, terus saya berjuang. Ikut saya acara-acara, alhamdulillah tuh Pak. Jadi 7 bulan saya dapat total omset itu 100 juta. Masya Allah. Dan di situ terus gaspol. Alhamdulillah sampai sekarang gitu ya. Ya walaupun banyak rintangan lika-liku, tapi terus saya yakin gitu karena saya tahu visi dan misinya Ustadz. Terus nempel juga kata Kang Asin bener gitu. Udah saya percaya aja ya. Udah jalanin, alhamdulillah. Keren. Tepuk tangan dulu dong buat Kang Daud. Luar biasa. Nah, biar nggak balik-balik, langsung aja kita tanyain pertanyaan yang kedua. Nah, sekarang apa nih Kang Daud yang membuat Kang Daud itu memilih untuk bertahan? Kan teman-teman juga tahu ya bahwa perusahaan ini banyak juga lika-likunya, naik turunnya. Tapi apa yang membuat Kang Daud ini memilih untuk gue di sini aja, fokus di sini aja? Itu apa yang kira-kira alasan utamanya, Kang? Karena ini ya, jadi saya tuh ngelihat manajemen tuh kan orang-orang berpengalaman semua ya. Karena saya sering sharing gitu sama Pak Yopan, sama tim manajemen, ternyata beliau-beliau kan yang lebih senior nih daripada saya. Saya harus kayak gimana sih sikap saya? Kayak gini Kang, kayak gini. Jadi saya ngelihat manajemen yang dari pagi sampai malam bergadang untuk menyiapkan sistem kayak gini, ngelihat kerja kerasnya itu, dan selalu ada perubahan. Justru kalau perusahaan yang nggak mau berubah, nggak ngikutin teknologi, itu dipertanyakan sebetulnya. Ya enggak? Stagnan ya. Justru saya ngelihat di manajemen itu di Pak Etan tuh terus gitu, teknologi, hadirnya produk. Nah itu yang bikin saya percaya. Tambah lagi memang saya kedekatan sama Ustadz Yusuf Mansur, jadi itu jadi ada jadi tenang, santai, adem gitu, nggak ngambil keputusan tuh nggak gerusak-gerusuk gitu. Nggak langsung putusin, wah denger hoak gini, denger cerita kado kabar gini langsung putusin gitu, enggak, saya nggak kayak gitu, ada redam jadinya. Nah itu yang ngebuat saya percaya dengan perusahaan. Oke, terima kasih Kang Daud. Nah sekarang Kang Asdin, kira-kira apa nih Kang yang membuat Kang Asdin untuk memilih bertahan di Trainingnет dari segala macam lika-liku yang ada? Silakan. Jadi yang menjadi alasan saya, Trainingnet itu punya bukan hanya sebatas bisnis ya, tapi punya narasi besar nanti bagaimana ke depan, kemudian untuk umat kayak gimana, untuk bangsa kayak gimana gitu ya, dan by Trainingnet. Dan saya lihat narasi besarnya kan ada di Ustadz Yusuf Mansur gitu ya. Jadi Ustadz Yusuf Mansur selalu mengajarkan justru ketika kita dalam titik terendah, itu adalah titik tertinggi kita. Nah kalau misalnya titik tertinggi kita, kenapa harus keluar kan gitu. Jadi nah justru ketika misalnya kita dalam keadaan atau kondisi masalah yang besar dan sebagainya, justru dream kita tuh harus dinaikin lagi kan gitu ya. Nah itu yang selalu diungkapkan oleh Ustadz gitu ya.
Maka nggak heran sekarang saya lihat kalau misalnya di Instagram Ustadz gitu ya, saya lihat survei lahan berapa hektar gitu kan ya. Saya sebagai mitra PT, sebagai mitra Tranet, walaupun tidak langsung didaku gitu ya, tapi saya merasa bangga gitu. Kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan Darul Quran kan gitu ya. Bagaimana pesantren semakin luas, hafizah semakin banyak. Jadi ya kalau udah seperti itu mau gimana lagi kan gitu ya. Jadi ya layak banget gitu kita perjuangkan. Nah, selain itu memang saya juga kan di Bandung, jadi saya tahu betul bagaimana perjuangan dari manajemen, ada yang sampai nggak pulang-pulang kan gitu ya, kemudian pulang suka malam terus dan lain sebagainya. Jadi saya pikir manajemen memberikan satu pelayanan yang luar biasa ya, manajemen memberikan satu keseriusan yang luar biasa sehingga kita bisa atau harus kita terus dukung, terus pandu tanpa juga ya kita jangan sampai apa ya istilahnya ke orang-orang, ke sahabat-sahabat kita yang di luaran, kita tetap bersama gitu. Jadi itu memang yang giroh saya yang luar biasa. Mudah-mudahan juga apapun yang menjadi impian Petren, Tranet, Darul Quran, Ustadz itu betul-betul bisa tercapai. Amin. Siap Kang Hasid. Terus ke Papi Jasman. Papi Jasman ini termasuk yang paling kritis. Ngelaporin nih, Pak ini harusnya gini, harusnya gitu. Nah, saya provokator ya. Enggak ya. Tapi itu kita sambut positif sebenarnya. Nah, dan kami yakin juga pasti teman-teman founder ini pasti sudah banyak yang nawarin, yang ngegodain, Pak sini aja Pak, kasih ini, kasih itu. Ya benar nggak? Masuk akal dong. Tapi enggak. Saya kenapa saya nggak keluar gitu ya? Ya maksudnya kenapa saya nggak ini? Karena nggak ada yang ngajak. Oh ya, nawarin. Nggak berani mungkin kalau kasih. Nah, kalau teman-teman yang lain mungkin pernah lah dapat sebuah penawaran seperti itu. Nah, tapi kenapa kok tetap memilih untuk berjuang bersama teman-teman Tranet di sini? Silakan Pak Jasman. Saya ngalamin stagnasi di PT naik turun kan sejak tahun 2014 ya. 14, Jadi ketika 2013 buka, 2014 pernah kan tadi saya ceritain 8 bulan. Jadi udah biasa naik turun. Karena Petren itu kita semua tahu not just money, bukan hanya sekedar duit gitu ya. Tapi saya mengalami perubahan yang sangat luar biasa lewat ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Ustaz Mansur. Kami ini dulu bandel, kalau sholat itu molornya 1 jam 2 jam gitu. Tapi menjadi lebih tepat waktu ya. Kemudian yang kedua jadi terinspirasi kepingin nyekolahin anak di pondok. Alhamdulillah akhirnya jadi penghafal Quran walaupun setorannya baru 26 juz. Masya Allah. Dan dari hafalan itu alhamdulillah bisa masuk ITS dengan sangat mudah melalui SBMPTN gitu ya. Itu pun iseng bisa keterima di ITS jurusan kimia gitu. Itu kan anugerah yang luar biasa menurut saya. Jauh lebih besar daripada uangnya. Meskipun secara uang alhamdulillah saya bisa bangun rumah 3,5 miliar cash dari Allah ngasih lewat Petren ini. So alasan saya pindah apa? Saya pernah ditawarin sama mantan leader saya dulu, Pak Jasman, saya sediakan nih mesin pencetak uangnya. Anda bisa jadi miliarder di sini. Saya bilang, Pak, saya sudah menemukan dunia dan akhirat saya di sini. Hak saya ngomong gitu. Saya tidak mau pindah rumah. Loh enggak Pak Jasman, saya enggak ngajak Anda pindah rumah. Saya mengajak Anda nambah rumah. Enggak, udah. Saya cukup di sini. Apa yang saya dapatkan ini sudah jauh lebih besar daripada harapan saya. Udah kegedean, saya bilang gitu. Yang ketiga, bisnis apa yang tidak ada tantangannya, nggak ada hambatannya, nggak ada rintangannya? Bisnis apa? Nggak ada. Semuanya. Nggak bisnis, nggak rumah tangga, nggak sekolah, nggak kerja, apapun, ibadah pun ada tantangan dan hambatannya. Kalau kemudian kita ketemu satu hambatan, ketemu satu tantangan, kita pindah ke tempat lain, apakah di sana bebas hambatan? Enggak. Pasti ada. Pasti ada. Ketemu lagi, nggak mau tantangan, pindah lagi. Terus kapan nyampe finishnya? Kapan kita akan nyampe dapat sesuatunya? Nggak bisa, karena kita selalu takut menghadapi tantangan. Jangan dibilang, jangan Anda pikir ketika pindah dari Petren ke perusahaan yang lainnya, yang X, Y, Z dan lain sebagainya. Kemudian di sana saya akan jadi leader hebat tanpa hambatan, tanpa tantangan. Perusahaan nggak punya masalah, nonsen, nggak ada. Semuanya pasti ada masalah.
tergantung kita nyikapinya. Berani nggak hadapi tantangannya? Ya, rumah tangga pun seperti itu kan. Oh, kalau saya sama si A mulus, oh enggak juga. Pasti ada berantemnya juga kan. Nah. Siap. Masya Allah. Jadi Pak Al, Iya. kalau memang tidak berani menghadapi tantangan, nggak usah ikut bisnis. Nggak usah hidup ya. Nggak usah hidup. Iya. Karena hidup ini kan penuh tantangan. Dan mati pun tantangan Pak. Bener. Iya, mati pun Pak Al, ditantang juga. Tantang. Begitu mati emang nggak dikebukin. Iya, betul. Kebukin dulu dong. Siap. Oke, nggak kerasa nih. Menuju ke pertanyaan yang terakhir. Luar biasa ya pengalamannya teman-teman Mitra Utama. Kebetulan saya juga jadi saksinya lah. Saksinya dari teman-teman ini gimana perjuangannya. Nah, terakhir nih, biar nggak muter-muter langsung ke Papi. Apa harapan ke depan Pih dengan amanah yang diberikan sebagai Mitra Utama atau founder? Ya, saya terima kasih pada perusahaan yang mempercayakan kepada kami bertiga ini menjadi founder pengganti sebagai founder lah ya, Iya. di PT Training.net ini. Ini bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang mudah bagi kami, karena secara usia kita juga nggak terlalu tua, maksudnya mereka, saya tua. Ketuaannya. Artinya secara experience, pengalaman di perusahaan kita juga nggak terlalu hebat-hebat banget, begitu. Saya utamanya ya. Ini suatu amanah yang luar biasa. Tapi saya berkomitmen, saya akan menjaga amanah ini, akan membantu teman-teman Paytrend dan Training.net semuanya untuk berada di jalan yang benar dalam menjalankan bisnis ini, ya jujur, amanah, dan konsisten. Harapan saya dengan hadirnya kami bertiga sebagai founder yang akan juga siap turun di dunia online maupun offline, kami berharap teman-teman semuanya bisa merasakan manisnya, bisa merasakan nikmatnya, bisa merasakan suksesnya di Paytrend baik dunia maupun akhirat. Amin. Dengan tambahan-tambahan produk yang luar biasa, teknologi yang terus dikembangkan, insya Allah kita semuanya akan mencapai impian-impian kita. Siap. Tepuk tangan dong. Nah, Kang Asdin sekarang Kang, kira-kira apa harapan ke depan dengan amanah yang diberikan sebagai Mitra Utama? Ya, memang amanah kan cukup besar ya. Ya. Dan saya juga sangat senang dan semangat gitu ya, karena memang mitra-mitra juga sangat semangat. Apalagi kemarin ketika udah diumumkan ya Pi ya, langsung gimana Pi HP-nya Pi? Tapi langsung lowbat. Langsung panas. HP-nya Jadi menjadi sumber semangat gitu teman-teman sekalian semuanya. Mudah-mudahan ya, mohon doanya juga nih kami semua bisa betul-betul menjalankan amanah ini, kemudian bisa membawa perusahaan ini meraih apapun yang telah cita-citakan sebelumnya gitu ya. Kan banyak banget ya beberapa atau banyak hal barangkali yang belum tercapai. Nah, mudah-mudahan dengan adanya momentum ini kita semua bisa bersatu, kita semua bisa saling membantu, saling mendoakan ya, supaya cita-cita teman-teman sekalian juga ya bisa tercapai atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Doakan aja semoga kita kuat, kita sehat. Amin. Dan juga doa juga untuk sahabat-sahabat sekalian semoga sehat, kuat ya, rezekinya berkah berlimpah, semua keluarganya harmonis gitu. Itu sih harapan besarnya. Siap. Tepuk tangan buat Kang Asdin. Oke, sekarang Kang Daud Kang, kira-kira apa yang jadi harapan ke depan buat mitra-mitra dan perusahaan dalam mengemban amanah sebagai Mitra Utama? Silakan. Ya, alhamdulillah ya. Saya sih nggak menyangka gitu, nggak pernah sama sekali menyangka ada diamanahi seperti ini. Tapi alhamdulillah kami gitu ya siap berkontribusi buat kawan-kawan mitra. Memang di lapangannya mitra nunggu sih, benar-benar menunggu kita gitu, gebrakan kita gitu, buat kedepannya kejelasan gimana gitu, harus mengikuti alurnya kayak gimana gitu ya. Emang banyak yang menunggu, bahkan HP kita bertiga ini dari pagi dari malam ambil teleponan bolak-balik gitu kan ya, karena responnya luar biasa gitu. Kitanya juga wah ayo udah banyak gitu di pikiran tuh, pengen gini gitu ya. Insya Allah lah kita bekerja sama bareng-bareng, didukung sama perusahaan juga ya, kita bisa menggapai impian masing-masing. Amin. Tepuk tangan buat Kang Daud.
Oke. Gak kerasa kita udah ada di penghujung waktu. Luar biasa tadi kita bisa petik inspirasi, kita bisa petik pengalaman hidup dari teman-teman mitra utama. Oh iya, jadi di virtual office ya teman-teman yang udah mitra bisa ngelihat ya sekarang siapa mitra utamanya. Nah, yang belum ada itu tetap tenang. Insya Allah nanti akan ada, tapi sedang distrategikan seperti apa gitu teman-teman. Jadi nggak usah ke live chat dulu ya. Tahan. Ntar live chatnya penuh nggak bisa. Karena lebih mengutamakan sekarang yang pengkinian data karena banyak mitra-mitra yang dulu yang mungkin tidur sekarang bangkit lagi. Nah, jadi ingat ya buat yang belum ada mitra utamanya itu tetap tenang, nanti insya Allah akan ada karena sedang diaturin. Oke. Di penghujung waktu izinkan saya membacakan doa sedikit. Mungkin dari teman-teman bisa menundukkan kepala sejenak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, terima kasih kami ucapkan atas segala nikmat, rizki dan kesehatan yang telah Engkau karuniakan kepada kami semua. Jadikanlah kami semua pribadi yang lebih baik, mulia hari ini dan ke depan. Pribadi yang berpegang teguh kepada iman dan ketakwaan kami kepadamu. Ya Allah ya Rabb, di hari yang sangat spesial ini, kami memohon izin kepadamu untuk memulai perjuangan bersama-sama. Untuk memajukan ekonomi Indonesia berjamaah, saling menggenggam tangan, saling merangkul, saling memberikan dukungan di komunitas tercinta kami Traininnet. Ya Allah ya Rabb, di hari yang sangat spesial ini, Engkau amanahkan 3 mitra utama untuk mengemban tugas yang kami tahu tidak mudah, penuh perjuangan dan penuh tantangan di depan. Berikan mereka kekuatan ya Rabb, kesehatan, tenaga, energi positif untuk bisa terus memberikan manfaat dan menebarkan kebaikan kepada seluruh mitra. Jadikan pengorbanan mereka sebagai wasilah kesuksesan bagi seluruh mitra Traininnet. Jadikan penuh keringat mereka sebagai wasilah munculnya leader-leader baru yang amanah dan istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terakhir saya minta teman-teman juga menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri masing-masing. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan, buat teman-teman yang sudah hadir di sini, terutama juga buat founder baru, mitra utama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat teman-teman. Mudah-mudahan perjuangannya ke depan diberikan kelancaran. Amin. Oke, jangan lupa hati-hati dengan penipuan. Pesan sponsor. Oke ya, saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Teman-teman di luar sana tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah si Alexander yang punya ambisi untuk beli expander. Demi meraih ambisinya, dia segera bikin rencana biar nggak cuma jadi wacana. Biar bisa jadi nyata, dia juga nggak lupa berdoa sambil berusaha. Dengan semangat 45, dia mulai kerja. Tipes. Waduh, berobat tuntas, bikin tabungan kandas tanpa bekas. Tapi, kalau udah jadi ambisi, nggak boleh cuma jadi halusinasi. Tetap nggak boleh pantang menyerah, walau mulai lagi dari bawah. Kerja, istirahat. Kerja, ayam, copot, ayam. Aduh, laptop meleduk, bikin saldo tabungan ambruk. Walau kerja sampai pagi, kalau belum rezeki ya mau gimana lagi? Balik kerja malah nggak punya uang. Untung ada yang mau nganterin pulang. Wah, walau bukan punya sendiri, akhirnya bisa naik expander juga.
Tapi kok dia bisa punya expander ya? Daripada menduga yang enggak-enggak, mending langsung tanya aja. Loh. Kok tiba-tiba flashback? Oh, ternyata Alexander dulu pernah ditawari bisnis Trininet sama rekannya, tapi dia nolak. Padahal Alexander juga bisa punya kesempatan punya expander. Nah, sekarang Alexander nggak perlu lagi keder buat ngejar expander. Selain kerja, sekarang Alexander juga giat jalanin usahanya. Nah, begitulah kisah Alexander. Asal tahu cara yang bener, akhirnya kesampaian juga kan punya expander. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di rangkaian acara CLBK, Customer Lama Bangkit Kembali, bersama saya Muhammad Fatir. Nah, kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi, tidak hanya seputar Trininet aja nih. Nah, informasi ini sangat penting sekali untuk teman-teman yang memang di kala pandemi ini ingin mengembangkan usaha gitu kan ya, tapi ada terkendala mungkin dari sisi permodalan seperti itu. Nah, ini tentunya kita akan berbincang-bincang dengan orang ahlinya langsung seperti itu. Nah, saya tidak sendiri juga nih di sini. Saya di samping saya ini ada Pak Widi dari Amanah, dan juga di samping saya juga ada Pak Ardian Asmar dari sebagai direktur RLC ya. Aduh, gini. Sehat, Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Sehat, Pak Fatir. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, ini nih Pak, saya ini kepo-kepo nih Pak. Mungkin teman-teman mitra juga nih kepo nih Pak. Sebenarnya Amanah ini apa ya Pak kira-kira? Ya, makasih Mas Fatir dan juga Pak Ardian, mohon izin. Ya, alhamdulillah, Amanah Fintech Syariah ini adalah merupakan lembaga fintech syariah yang berbasis dengan pola full syariah. Yang saat ini kita kelola adalah untuk melayani pola peer-to-peer lending, Mas. Apa itu peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending ini adalah bagaimana fintech Amanah ini mempertemukan antara pihak yang alhamdulillah mendapatkan kelebihan rezekinya, mendapatkan kelebihan dana untuk bisa diakses ataupun ditemukan dengan pihak-pihak atau saudara-saudara kita yang membutuhkan dana atau modal usaha. Seperti itu. Nah, ini alhamdulillah Amanah pun sendiri saat ini sudah full berizin OJK dari sejak tahun 2019 akhirnya. Jadi program permodalan ini nanti disupport oleh Amanah ya Pak ya, selaku perusahaan peer-to-peer lending peer-to-peer lending, dan memang itu sudah berizin lengkap ya Pak dari OJK. Alhamdulillah sudah full berizin, nggak lagi abal-abal, nggak lagi terdaftar atau ilegal. Nah, terkait ini juga nih Pak, Amanah itu sendiri, mungkin Amanah ini mungkin punya beberapa produk nih Pak. Produk-produknya ini apa-apa aja nih Pak? Mungkin teman-teman mau kepo-kepo nih Pak terkait Amanah ini. Makasih Mas Fadir. Jadi alhamdulillah Amanah Fintech Syariah ini karena sudah sebetulnya secara beroperasi sejak 2018, full berizin di 2019 dari OJK, sehingga banyak sekali inovasi produk program yang saat ini kita sudah kembangkan. Nah, salah satu memang yang menjadi core utamanya Amanah Fintech Syariah ini adalah pelayanan kepada pembiayaan kepada kebutuhan untuk komersial, untuk modal usaha, dan juga untuk kebutuhan investasi. Nah, itu fokus kita saat ini adalah kepada pelayanan kepada UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ini sangat pas ya dengan mitra-mitra daripada Group atau Trininet Group. Nah, yang saat ini sedang kita ingin sampaikan adalah selain program yang pembiayaan untuk UMKM, itu ada lagi yang lebih menarik lagi saat ini adalah pembiayaan yang berbasis dengan pola bersumber dari sumber dana CSR ataupun PKBL BUMN. Dan ini alhamdulillah Amanah Fintech Syariah juga satu-satunya dan yang pertama
secara pola syariah mendapatkan akses kerjasama dengan CSR ataupun PKBL BUMN. Dan ini akan memberikan nilai tambah bagi UMKM, khususnya bagi mitra-mitra UMKM dari Paytren dan Training Group, yang tentunya dengan program CSR PKBL BUMN ini, itu kita insya Allah akan mendapatkan akses pendanaan yang jauh lebih murah dan lebih efisien dan praktis. Oke, mantap banget ini. Amin. Nah, ini kita langsung ke Pak Ardian. Pak Ardian, bagaimana Pak tanggapan terkait program Amanah ini untuk mitra-mitra Trinet ataupun Paytren yang nanti bisa bergabung di Amanah ini? Jadi kita berkenalan dengan Amanah Fintech Syariah ini kurang lebih sejak awal tahun 2020. Oh. Nah, kemudian kita mulai berinteraksi, ya. Jadi secara B2B. 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 Jadi antara Trinet dengan Amanah. Namun yang tadi disampaikan oleh Pak Wiji itu berkaitan dengan pendanaan yang bisa difasilitasi oleh Amanah untuk mitra-mitra kita. Untuk mitra-mitra. Nah, jadi contoh. Misalnya ada mitra kita yang ingin mengembangkan usaha, ya, mengembangkan usaha. Kemudian kekurangan modal. Nah, nanti Pak Wiji nih yang bantu. Asik. Dengan senang hati, insya Itu Allah. gampangnya seperti itu. Oke, gampangnya seperti itu. Gampangnya seperti itu. Inilah yang hari ini coba kita sosialisasikan dan banyak bidang yang nanti akan kita bisa tambah itu selain tentunya yang berkaitan langsung dengan bisnis Training.net, yaitu misalnya stokis misalnya, atau misalnya ada mitra yang ingin membeli produk Gold Expander misalnya. Ya. Nah, tapi jumlahnya banyak gitu kan. Borongnya Bang, borong. Gitu kan. Nah, borong itu bisa juga dibantu nanti sama Wiji. Oke. Jadi Pak Wiji ini adalah barusonya. Asik. Amin, insya Allah. Jadi misalkan kalau teman-teman mitra ini misalkan ingin mengembangkan bisnisnya gitu kan ya, terkait stokis mungkin ya Pak ya. Mungkin sekarang ini program ini yang berjalan stokis dulu ya. Stokis ya Pak ya. Nah ini punya teman-teman mitra ini punya kesempatan nih. Misalkan kalau aduh di kota saya ini ternyata sulit nih tidak menemukan stokis. Nah, terus ada niatan untuk membuka stokis di kotanya gitu ya Pak. Nah, berarti nanti bisa nih minta bantuan Pak Wiji nih. Insya Allah, Bismillah. Oke. Berjamaah. Dan tentunya Pak, mungkin mitra-mitra Training.net dan Paytren ini perlu dipastikan bahwa ini adalah pure syariah ya Pak ya? Ya, kita full berizin OJK secara syariah. Jadi nggak parsial-parsialan, nggak ada unit-unit syariah, tapi ini full operate by izin OJK secara syariah. Oke. Nah, mitra-mitra Training.net ini kesempatan banget nih untuk mitra-mitra semuanya yang nanti mau mengembangkan usahanya saat ini sudah bisa dibantu oleh Amanah dari Fintech Syariah. Tenang aja nih, pokoknya semuanya ini udah berbasis syariah, izinnya udah lengkap dari OJK, terus juga dari AFPI ya, Pak ya, maksudnya ya. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Nah, ini saya tertarik juga nih, Pak. Tapi saya ini belum tahu nih, Pak. Gimana saya cara mau daftar ini, Pak, kalau saya mau minjem pendanaan ini dari Amanah ini. Ya, makasih Mas Badir. Jadi program ini memang kita kembangkan bersama insya Allah dengan teman-teman dari PKBL BUMN dan juga sinergi bersama teman-teman dari Paytren Group ya, Training.net Group. Jadi pada dasarnya polanya pun tidak akan serumit yang mungkin kita bayangkan kalau pengajuan pembiayaan di perbankan ataupun di lembaga-lembaga keuangan lain. Karena pada dasarnya kita proses ini semuanya by digitalize gitu ya. Sehingga diharapkan dengan kondisi sistem yang informasi yang luar biasa sudah bagus di Paytren Group dan Training.net Group. Nah, maka pada kesempatan ini kita jodohkan nih dengan sistem yang sudah by digitalize juga di Amanah Fintech Syariah. Nah, kami Amanah Fintech Syariah sudah tinggal kita kolaborasikan dengan si pihak PKBL BUMN di dalam proses di belakangnya. Nah, artinya pengajuannya sederhana aja Mas Fatih dan teman-teman sekalian. Nanti kita sudah ada panduannya juga nggak rumit-rumit yang sampai berlembar-lembar. Kalau biasa lihat panduan, kayaknya harus berapa lembar lagi atau kecil-kecil. Nah, kita pointer saja, sederhana. Ada beberapa syarat-syarat umum yang memang nggak sampai juga banyak. Ada kurang lebih 8 poin saja, nggak lebih dari 10 malahan. Cuma 8 poin yang insya Allah itu merupakan kriteria standar awal untuk diajukan kepada melalui bisa satu pintu. Tidak harus kemana nih saya harus. Masa harus pindah lagi keluar dari Paytren ataupun cari channel lain di luar Paytren? Enggak, cukup satu pintu, tetap kita koordinasi dengan satu pintu di Paytren dan Training.net.
Nah, nanti dari Paytren dan Trainet ini ataupun Paytren Group itu akan connect dengan kita secara sistem digitalized dengan Amanah Fintech Syariah untuk kita langsung follow up. Jadi bahkan prosesnya pun itu dari data yang masuk dengan kriteria minimum tadi yang sudah kita sampaikan, nanti detailnya kita akan sampaikan juga melalui teman-teman Paytren. Itu pada dasarnya nanti bicara masuk itu langsung kita akan proses secara scoring by system, dan sekarang langsung itu sudah ada hasil yang bisa direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh teman-teman dari teman-teman PKBL BUMN. Jadi persyaratannya juga tidak serumit yang dibayangkan teman-teman kalau di dunia perbankan. Moga-moga ini menjadi akses yang lebih mudah bagi teman-teman mitra daripada Paytren Group. Oke. Ya. Nah, Pak Ardian nih, gini kita kan sudah mulai di stokis. Nah, dari sisi Trainet, itu kan lebih ke Trainet ya Pak, stokis itu persyaratannya apa aja nih Pak? Kalau misalkan teman-teman ini mau membuka stokis lalu terkendala dengan permodalannya. Oke, pertama yang pasti dia sudah cukup lama menjadi mitra. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memiliki track record yang baik di dalam bertransaksi. Nah, itulah nanti yang tadi seperti kata Pak Widya yang akan bentuk credit scoring itu dari situ. Di titik itu saya Trainet dan Amanah itu saling bekerja sama. Jadi kita memasok data mitra yang memang ingin. Jadi caranya ini adalah mitra tadi nanti akan mendaftar ke satu URL tertentu, data tadi kita lengkapi dengan segala macam detail transaksi yang memang membentuk kemampuan dari si mitra tadi, itu yang nanti kita berikan ke Amanah. Tapi itu semua digital. Oh, by digital ya. Nah, jadi mitra tuh hanya sekedar mendaftarkan diri, menyatakan bahwa saya ingin. Nah, saya ingin, terus saya mau ngambil paketnya 20 juta misalnya, gitu kan. Nah, nanti data tadi kami lengkapi dengan segala macam detail transaksi. Kan setiap mitra itu kan pasti ada histori transaksinya kan. Nah, itu yang nanti akan dinilai oleh Amanah. Tapi itu semua digital. Semua by digital, by system ya Pak ya. Dan itu dijamin datanya itu akan aman ya Pak ya. Oh tentu, karena Paytren Group maupun Trainet itu terikat kepada data privacy policy. Jadi kita tuh tidak boleh misalnya memberikan data apabila si mitranya tidak berkenan untuk berbagi. Itu prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya. Ya, prinsip dasarnya. Jadi harus berdasarkan konsen atau katakan persetujuan dari si mitranya. Jadi dia yang ingin. Jadi kalau misalnya Fatir nggak pernah pengen melakukan pendanaan, terus saya berbagi ke orang lain, itu nggak boleh. Nah, jadi Fatir harus secara sukarela menyatakan bahwa saya ingin mengajukan pendanaan melalui Trainet. Nah, itu data itu nanti kita lengkapi, kita berikan kepada Amanah. Nah, berarti ini sekaligus edukasi juga nih Pak ya, karena kan banyak juga nih mitra-mitra mungkin masih belum paham nih Pak terkait kerahasiaan data ya Pak ya. Karena kan banyak juga nih mitra-mitra yang ditelepon mengatasnamakan Paytren. Itu kan itu hati-hati juga ya Pak ya, mungkin ya terkait itu. Tidak mungkin saya melalui forum ini saya tekankan juga bahwa satu-satunya cara untuk menghubungi Paytren Group atau Trainet itu adalah melalui live chat. Ya. Di luar itu tidak. Jadi dari mitra ke live chat. Nah, kemudian apabila pada satu kasus tertentu ya, kemudian ada follow up dari sisi Trainet ataupun Paytren, itu akan ada petugas-petugasnya gitu. Jadi tidak semua orang bisa menghubungi mitra. Nggak bisa. Khusus ya Pak ya? Iya, itu ada teman-teman front office ya kan. Terus pada kasus tertentu mungkin legal akan terlibat. Iya. Tapi itu sangat jarang. Oke. Jadi ini perlu juga diperhatikan nih teman-teman semuanya ya, terkait kerahasiaan data juga, karena tema ini memang sangat berkaitan nih Pak ya. Soalnya lagi musim penjahat itu bukan tidak bergerak di malam hari saja, tapi secara digital juga udah mulai ini nih ya bergeliat juga nih. Nah, jadi teman-teman juga ini perlu perlu hati-hati juga terkait data-data teman-teman, misalkan terkait PIN, OTP gitu, atau kalau di Paytren itu ya biasanya itu ada namanya kode masuk ya, kode login di email itu ya, OTP ya itu namanya. OTP itu perlu hati-hati juga, baik itu kita sebagai pengguna aplikasi ataupun sebagai merchant. Nah, itu perlu ada kehati-hatian juga nih.
Nah, baik lagi ke apa namanya amanah ini Pak. Pak Wiji, misalkan kalau saya nih mau minjem ke amanah gitu kan, mau minta bantuan terkait permodalan, ini saya harus menghubungi siapa nih Pak kira-kira Pak? Ya, oke, makasih Mas Fatih. Jadi sekali lagi karena ini kita semua by sistem by digitalize, yang perlu saya tambahkan juga dari info dari Pak Dian tadi, di Amanah sendiri ini sekarang juga sudah sertifikasi ISO ya 27001 itu adalah Security Information System. Jadi kita dipastikan harus menjaga semua data informasi yang bersumber dari manapun termasuk dari mitra-mitranya Petren. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya juga dengan proses tadi, kita ada underlying kerjasama ini Mas Fatir. Jadi kami pun walaupun sudah ada izin, Petren juga alhamdulillah juga sudah berkembang. Di antara kami ada kerjasama teman-teman. Jadi nggak usah khawatir bahwa ini dasarnya apa nih? Ternyata kita sudah pastikan bahwa kita antara Petren Group dengan juga Amanah sudah ada kerjasama secara legal. Dan itu di dalam rangka menjaga aspek-aspek tadi, kerahasiaan, proses dan sebagainya. Nah, kembali ke proses juga, teman-teman, pada saat ingin mengajukan yang seperti yang disampaikan tadi, maka sekali lagi proses itu cukup melalui kerjasama kita dengan Petren, itu bisa diajukan melalui teman-teman Petren ataupun TrainingNet Group. Nah, nanti karena kami di belakang sudah connect dengan kerjasama tadi dan secara sistem, maka nanti pada saat dia masuk didaftarkan di dalam training untuk ikut, berkenan nih, ikut pengajuan modal ini, maka itu sudah langsung bisa kita tangkap secara sistem di Amanah. Nah, sebagai informasi tambahan Mas Fatir, ini insya Allah plafon daripada pembiayaan ini pun juga insya Allah sesuai dengan kebutuhan teman-teman mitra UMKM ini. Karena rata-rata plafon yang bisa dilayani adalah bisa sampai 200 juta per UMKM. Dan sebagai informasi, mohon izin Pak Ardian dan Mas Fatir juga, bahwasanya tingkat bagi hasil atau setara marginnya, karena kita sistem syariah, itu kurang lebih 3% per tahun. 3% jadi di bawah sangat di bawah dengan tingkat bagi hasil margin yang rata-rata saat ini ada di perbankan yang mungkin bahkan lebih dari bisa jadi setahun itu bisa 12%, bisa lebih dari itu, bisa 20% dan sebagainya. Ini murni di bawah 6% setahun. Di bawah 6%. Jadi bisa dihitung teman-teman masing-masing ya. Kalau dibagi 12 berapa itu? Semoga itu insya Allah membantu untuk kebutuhan teman-teman di mitra UMKM dari Petren Group. Jadi intinya bagi hasilnya juga terjangkau ya Pak ya untuk sangat terjangkau karena memang itu jauh di bawah standar komersial atau yang sifatnya di dunia atau lembaga keuangan umumnya. Insya Allah moga-moga bisa lebih membantu. Oke, teman-teman mitra nih, kayaknya kita langsung action aja nih. Setuju. Langsung action aja nih. Udah dapat informasi terkait apa namanya bantuan dari Amanah ini, maksudnya dalam artian bantuan ini bantuan permodalan dengan nanti sistemnya adalah pinjaman ya, pinjaman dalam artian pinjaman itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariah lah ya. Bahasanya itu kaidah-kaidah syariah atau sesuai dengan aturan-aturan dari syariat Islam. Nah, jadi teman-teman ini tidak perlu khawatir, tidak perlu lagi merasa apa namanya canggung juga. Udah aja misalnya kalau teman-teman ada pertanyaan nanti bisa langsung tanya-tanya di satu platform itu sendiri ya Pak ya. Terkait program Amanah ini. Dan juga misalnya teman-teman ingin mengajukan pinjaman terkait permodalan khususnya stokis itu udah bisa di TrainingNet seperti itu. Jadi tunggu apa lagi untuk teman-teman mitra, langsung aja action seperti itu. Nah, ini kita ada acara lagi nih setelah ini ya. Mungkin acara ini yang sangat ditunggu-tunggu juga nih dari teman-teman mitra selain dari beberapa rangkaian acara CLBK ini. Nah, penasaran? Stay tune di CLBK. Customer lama bersemi kembali. Bersama saya Fatir, Muhammad Fatir, saya pamit undur diri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan dilakukan Doni dan Jojo dengan uang 11.000? Dengan 11.000, Doni bisa membeli somai. Doni juga beli kuota biar bisa YouTuber.
es doger 11.000 buat ngilangin haus. Lalu, apa yang akan dilakukan Jojo dengan uang 11.000? Ternyata Jojo mendaftar MBR. Jojo pun menjadi reseller dan bisa menjual produk-produk Treninet. Jojo meraih kesuksesan dengan uang 11.000, sedangkan Doni kantongnya kering. Jadi, apa yang akan Anda lakukan dengan uang 11.000? Pokoknya anak itu kena habis. Biasanya kalau peluitnya panjang itu uang parkirnya dapat banyak. Aduh, saya bayar pakai ini aja ini. Nih. Ini Kang, barang bagus nih Kang. Baru dapat nih. Nih, tuh, Kang, saya bayar pakai. Di jalan, kenapa kamu teh hangau gitu? Aduh bos, tolongin saya bos. Saya dikejar sama si Bambang bos, kepala pengambil kawasan Kencan bos. Makan, mata dijatuh di kamar mandi. Terus kata dokter pembuluh darah mau pecah guys, mau meninggal. MMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih dalam rangkaian acara CLBK. Apa itu? Bangkit kembali. Aduh, saya lagi jatuh cinta masalahnya. Aman tuh dia. Customer lama bangkit kembali. Aduh. Iya. Acara dari tadi yang paling pagi itu jam 10 kita ada home shopping. Home shopping. Dan tadi ada bincang dengan mitra utama. Iya, benar. Tiga mitra utama yang utama. sangat dahsyat Benar ya. Dan ini adalah rangkaian acara yang terakhir di hari ini, tepat di tanggal 28 Oktober, tepat juga dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, yaitu launching web series Brandal Brandal Hijrah. Hijrah. Oke, ini Kami juga mengucapkan terima kasih iya juga nih, nih benar. sama yang udah dari tadi standby di Zoom. Iya, standby di Zoom dari pagi ada. Dari pagi sampai sekarang. Terima kasih Ya. juga untuk yang sudah hadir, fans-fansnya Kang Dikdik, Kang Dan Gobang, Kang Gobang. tiga mitra utama, mitra Trainet dan Paitrain juga ada di sini semua. Juga, karena di sini juga memang ada penonton tapi dibatasi. Iya, Hanya benar. sekitar 40 orang Iya, karena 40. sesuai dengan Protokol kesehatan. ya. Seperti itu. Sebelumnya pengen tanya dulu nih, udah denger nggak selentingan tentang web series Brandal Hijrah? Ya, ada yang tahu nggak nih? Belum? Belum. Belum. Ya, tapi udah tahu belum Bu
pemainnya siapa? Udah. Udah. Ya? Dan alhamdulillah sekarang pemainnya langsung datang ke sini. Iya. Ini pasti ya. pasti ini kawan-kawan di sini nih pasti pada senang nih. Pada senang ya, Pada dan senang. kita juga harus tahu juga nih Tir ya, kenapa sih web series Berandal Hijrah ini dibuat? Ah iya benar. Dan tentunya ini dasarnya itu dari Treninet tentunya Iya, gitu ya. iya. Nah, daripada kita nebak-nebak kenapa, mengapa dan bagaimana, Iya. gimana kita langsung aja undang CEO Paytren Treninet Iya. ya, Bapak Hari Prabowo. Minta tepuk tangannya. Sini Pak. Ya Pak. Oke. Selamat datang. Selamat Pak Hari. datang Bapak Hari Prabowo. Makasih nih udah nyempetin waktu buat acara launching sama meet and greet. Gaya lah. Oh, gaya dulu. Asik. Udah gaya Pak, udah gaya. TV sendiri mau boleh atuh. Iya, bebas ya Pak. Iya, Bos. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngomong apa? Ya, saya mau nanya-nanya nih, Iya. Bapak ya. Saya jawab aja. Iya. Langsung nih ya Pak ya, ini kan rangkaian acara yang ketiga dari CLBK, Customer Lama Bangkit Kembali. Tadi udah dibakar dari pagi sama Pak Yopan. Waduh, Siang dibakar lagi sama 3 Mitra mitra utama. utama. Nah yang terakhirnya ini ada 3 founder. 3 Tiga founder. founder. Wih, tepuk tangan dong buat 3 founder kita yang sekarang udah duduk Nah, di sini. kalau mitra utama tuh yang tahu tuh cuma kita doang. Oh. Ya kalau mau lihat customer lama bangkit kembali harus ngomong founder baru. Founder. Ngomong founder. Baru tahu mereka. Ya berarti lahirnya founder baru. Founder utama apa founder baru? Sama dah. Oh, utama. Founder utama. Oke. Nah, ini adalah rangkaian yang terakhir nih, Pak. Launching web series Berandal Hijrah yang isinya terdapat pesan moral. Kayak gitu ya. Pertanyaan yang pertama, dasar idenya dari mana, Pak? Kok tiba-tiba ada ide liar bikin Inspirasinya web series? gimana Nah, gitu. Inspirasinya itu gimana? Kita nih bingung nih Mas. gitu. Tiba-tiba muncul Berandal Hijrah. Iya. Kok bisa ya? Ya intinya gini saya, bahwa banyak orang berpikir, nasib nih udah kayak gini, udah kadung terlanjur ke dunia yang hitam, udah terlanjur ke dunia yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Betul. Mana mungkin sih bisa berubah, Menjadi lebih baik. mana mungkin sih bisa sukses. Kalau bisa berubah, seberapa besar sih berubahnya gitu? Apakah berubahnya hanya menjadi baik aja, atau memang bisa sukses? Kan beda nih. Oke. Misalnya saja dulunya berandal nih. Saya aja berandal dulunya. Oh gitu. Waduh. Oh, Baru tahu saya, berandal. Nyuri pohon jambu tetangga. Oh, nyuri pohon apa nyuri jambunya? Pak? Jambunya. Oh, jambunya. Tapi kan bareng-bareng sama teman-teman kecil. Oh, gitu. Kayak gitu. Nah, itu kan hijrah juga tuh. Iya, hijrah-hijrah. Padahal ketahuan sih sama yang punyanya cuma diem aja. Sampai sekarang Pak Hari masih mencuri, Pak. Mencuri perhatian mitra Oh, Treninet. iya. Iya. Saja dia. Angel. Enggak boleh lebih tinggi dari saya. Oh, iya. Lanjut. Ini langsung nyuri momen. Sikat. Bebas aja ya. Langsung nyuri. Ya jadi gini, jadi banyak orang berpikir saya ini kan berasal dari orang yang dulunya adalah begini, kemudian saya berubah jadi baik. Nah, kebanyakan orang berpikir cukup baik aja gitu. Nah, memang oke, baik itu udah hijrah. Iya. Tapi sebenarnya baik itu kan bisa ditingkatkan. Oke. Ya, menjadi panutan. Oke. Berarti Nah. tidak hanya untuk diri sendiri baiknya Tidak gitu. untuk diri sendiri juga buat orang lain. Nah, cerita ini ada multi cerita di dalamnya. Multi cerita nggak seperti yang sudah-sudah. Oke. Ya tiba-tiba pas sampai di mana muncul jin gitu apa. Itu imajinasinya terlalu. Nah, misalnya contoh yang sebenarnya lagi apa? Ketemu leader nih, siapa leader? Nggak ngerti gitu leader Iya, itu kan siapa gini, gitu. orang umum kan nggak ngerti leader itu apa. Ya. Iya. Tapi kalau misalnya ketemunya orang yang biasa-biasa aja, yang sedang berusaha untuk menjadi baik, berusaha untuk dagangannya laku walaupun susah. Nah ini kan kisah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Kalau kita bicara orang yang sukses yang udah jadi, kita lihatnya kan sekarang seperti itu. Dulunya seperti apa kita nggak tahu. Nah, yang diangkat ini adalah fondasi akar. Suatu saat dia menjadi suatu itu awalnya gimana sih gitu. Karena nggak ada yang tahu juga. Saya duduk di sini sekarang dulunya bagaimana. Iya, betul. Dan kalau diceritain selanjutnya nggak ada yang percaya. Benar. Nah,
supaya jadi percaya kan dulu kan belum ada kamera, benar nggak? Iya. Kalau saya dulu zaman susah, di fotoan tas selfie kita. Jadi barbuk gitu ya. Simpenin, jadi pas sukses kita punya ceritanya, buktiin foto gitu ya. Jadi kalau kayak sekarang kita kan kayak sekarang ini susah ngomong gitu, itu mah cerita aja tuh cari perhatian dan sebagainya. Padahal kan nggak gitu-gitu juga gitu. Nah ada banyak orang berhasil di sekeliling kita yang punya masa lalunya luar biasa. Ya, nah ini ceritanya diangkat dari sebuah masa lalu, sebuah kisah yang mungkin nggak pernah terpikirkan gitu buat orang yang. Karena kalau udah sukses sudah lupa itu. Makanya berseri. Nah ini mantap nih Kang Gobang, Kang Didi dan kawan-kawan ini berkolaborasi. Ya. Siapa lagi nanyanya? Kenapa pemerannya harus dua itu, Pak? Kedua orang ini nih. Kedua orang ini. Kenapa? Pertama, karena lucu. Lucu dalam arti imut atau gimana? Gimana nih, Pak? Imut atau gimana? Saya bingung. Kalau imut saya mikir lagi, imutnya sebelah mana gitu. Bukan. Pertama, karena preman beneran. Karena memang backgroundnya memang seperti itu. Gitu ya. Cocok gitunya. Ya, berada benar. Karena kalau misalnya Pak Hendi suruh jadi pemain atau Pak Irwan, susah nggak ada pengalaman jadi berandal. Ya, artinya nyuri jambu aja nggak pernah, coba. Mending saya. Ada pengalaman ya. Ada pengalamannya ya. Masa lalu gitu, walaupun pernah sih satu hari tuh jadi kembali selalunya naik jambu tinggi. Ingat ya Not? Udah tinggi bisa turun deh. Nah lo teriak. Saking tingginya tangga pun gak ada yang cukup. Kan kebayang kan stresnya kayak apa gitu. Gitu. Tapi jambunya habis. Jambunya habis. Sempat dihabisin ya, Ben? Next pertanyaan. Enggak, saya berpikir nih, Bapak tadi kan bilang katanya nyuri jambu di masa lalu. Ini kan ada anak kecil di sini, Pak. Jangan-jangan ditiru nyuri jambu biar entarnya jadi CEO. Nggak apa-apa. Nanti entarnya jadi CEO gitu, nyuri jambu gitu ya. Tapi memang masa lalu itu. Kalau saya nyuri jambu, izin sama yang punya. Izin atau minta maaf? Dua-duanya gimana, Pak? Pertanyaannya sulit kayaknya. Maksud saya. Lebih baik minta maaf. Iya, lebih baik minta maaf daripada lebih baik minta maaf deh. Quotes of the day. Penonton gitu. Halo penonton. Kayaknya diem-diem banget. Terkesima. Lanjut tadi. Pertama kan memang gini. Kenapa pemainnya Kang Gobang sama Kang Didi? Karena bukan ini dua di antara sekian banyak. Artinya gini. Bukan berarti hanya dua ini, dua orang ini, Kang Gobang ini mewakili hampir begitu banyak, mungkin ribuan di Indonesia yang mirip ceritanya. Nah cuma yang berani diangkat kan nggak banyak. Iya betul. Betul nggak? Ada juga yang sudah difilmkan, tapi cuma berapa juga. Nah kita buat ini menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat, lebih bisa ini. Karena gini, umumnya orang tuh sekarang tuh senang cerita tuh yang agak nyeleneh ya. Gitu. Suatu cerita yang wah ini kayak gini apa? Walaupun misalnya gini, judulnya misalnya negatif, berandal gitu kan. Itu malah dibaca. Iya, betul. Nah, yang daripada misalnya kayak gitu ya, Pak. Ini ada orang yang suci gitu. Kesuciannya terenggut misalkan gitu. Itu benar gitu. Iya. Wudu batal maksudnya. Kesuciannya terenggut. Wudunya batal. Iya kayak gitu. Memang sekarang yang negatif gitu justru menarik untuk ditonton, tapi dibaca. tolong judulnya aja yang gitu. Ya, isinya tetap harus ada pesan moralnya ya. Oke. Ngomong-ngomong pesan moral, tadi Bapak kan sudah ngebahas sebetulnya pesannya itu. Namun harapan Bapak sendiri, ini apa nih harapannya? Karena ini kan nanti web seriesnya itu disaksikan oleh mitra Treninet dan tentunya fans dari Kang Gobang dan Kang Dik. Nah, itu harapannya itu apa? Harapannya adalah dari web series ini bisa memunculkan satu momen atau satu inspirasi bahwa tempatnya sukses itu ada dimanapun di seluruh pelosok seluruh dunia. Jadi nggak terkotak-kotak, dimanapun ada. Cuma bagaimana kita menggalinya, ya atau bagaimana kita membuka peluangnya. Jadi bisa disolokan, bisa di jembatan, bisa di kolong jembatannya, atau dan sebagainya. Istilahnya kayak gitulah. Ya, jadi artinya bahwa kesempatan untuk menjadi sukses itu ada dimanapun di seluruh dunia. Ya kalau di akhirat dan jalannya melalui siapapun. Jalannya melalui siapapun. Jangan melihat orang itu dulunya berandal. Jangan dipercaya. Betul. Gitu. Siap.
Oke, itu udah keren banget pemaparan dari Pak Hari yang menggagas web series ini ya. Gimana kalau kita sekarang langsung saja undang pemeran utama dari web series Berandal Hijrah ini. Mari kita langsung undang Kang Andra Maniot dan Kang Gobang ya, namanya Muhammad ya. Oke. Gobang. Ya. Ten. Paling mana ya? Paling mana ya? Paling ini bisa Pak. Pak Hari tetap di tengah. Saya sok sion sih masih kena. Mau peran. Ya, silakan. Oke. Masuk, Pak. Oh gitu. Dikawal Pak. Trainet dikawal oleh Berandal. Tapi udah hijrah Udah hijrah. Oke, ya Pak, insya lebih Allah. baik berandal hijrah daripada berandal istiqomah, Pak. Bener juga. Oke. Lebih baik berandal istiqomah belanja. Bahaya itu. Ada hijrahnya. Iya, Pak. Bener sih. Oke, boleh kita langsung Sebentar, ada berbicara orang ya? Jawa ngerti nggak nih? Tahu lah. Orang Jawa. Iya, istiqomah ya. Tuh. Oke, kita langsung aja Kang. Sebelumnya pengen diperkenalkan karena kan selama ini kita taunya Kang Dik Dik Yap. ya, preman pensiun. Kang Gobang, preman pensiun terkenalnya. Boleh dong nama aslinya gitu. Dan sebelum terjun ke dunia entertain itu ngapain Kayaknya gitu? lupa deh. Oh lupa. Saking udah ini sama dunia entertain gitu ya. Boleh dari Kang Gobang dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warwantirnya. Auranya langsung beda gitu. Ngomong assalamualaikumnya udah jelas banget. Perkenalkan saya Muhammad Jam As'ari. Tuh namanya Muhammad Wey. Pak. Bener. Cocok. Jadi kayaknya launching nama juga kali ya. Dan selama ini dikenal sama Gobang kali ya. Iya. Nah, tapi di sini kita pakai Ari Al-Fatah. Jadi kita pakai ujungnya aja Ari Al-Fatah anak saya. Jadi yang ngangkat rezeki itu sebetulnya yang bawa rezeki anaknya. Al-Fatah kan pembuka, jadi pembuka rezeki mungkin gitu. Keren ya. Gara-gara hijrah Pak, gara-gara hijrah. Dari istiqomah ya hijrah. Gara-gara ikut berandal hijrah jadi agak-agak begitu gitu. Alhamdulillah Kang. Hidayah Kalau kayak tuh. gitu, hidayah. Nah, Kang boleh tahu nggak nih sebelum Akang terjun ke dunia entertain, sebelum itu pekerjaannya tuh apa sih Kang? Dulu mungkin banyak orang ya beginilah, mungkin pekerjaan setiap orang punya cita-cita ya teh. Cuman saya cukup jawabnya gini ya. Dulu masa lalu, tapi setelah kita gabung di Berandal Hijrah itu masa depan saya. Keren. Ini kayaknya nggak mau dikorek masa lalunya ya. Tapi tadi kita kan. Saudara Dita, Tapi ada lagunya tuh. Apa tuh? Masa lalu. Itu mah Inul Pak. Biar lagu. Ya, ini penasaran. Gobang. Itu tuh kenapa sih namanya mesti Gobang gitu? Itu apakah pemeranan langsung dari sana atau memang masa lalunya itu Gobang Gabin? Jadi mungkin itu pertama mungkin nama peran ya teh, tapi dari situ juga kita juga kalau emang harus ceritakan kita juga belajar kesundaan kebetulan di Sumedang Larang. Nah itu di situ kebetulan ada Gobang Kabuyutan. Ya kita juga nggak tahu ya pas kita ngikut di dunia entertain, kita kan dulu niat perbaikan diri ceritanya ya teh ya. Nah nggak tahunya niat perbaikan diri, kita belajar mungkin pertama dari kesundaan, terus pokoknya intinya kita berbau dengan orang-orang yang emang bener bisa bawa saya baik, tadinya begitu. Nah nggak tahunya saya dari situ ditawarin di salah satu film ya teh, yaitu Preman Pensiun. Yang nggak tahunya kita juga kaget, kok kayak sutradara sama kita punya pupuhu yang ada di Sumedang Larang gitu kayak tahu teh. Jadi saya ya nggak tahu teh, makanya Pupuhu itu apa? pupuhu tuh jadi gini Pak, kalau di Kasundaan itu ketua suku, ketua adat itu ya, ketua suku, ketua adat, Ketua suku. sesepuh Sesepuh. di Sumedang Larang itu tepatnya di daerah Pamalisen Pak. Ya. Kalau orang Jawa Gobang itu kan dolong. Betul, betul Nah makanya. itu yang mau saya tanya. Samaran ketika masih jadi preman. Enggak, karena di sana emang itu Gobang Kabuyutan itu sebetulnya itu peninggalan kita Pak. Jadi peninggalan orang Sunda, jadi golok besar. Memang Gobang besar. Panjangnya 3,5 meter Pak. Wow. Nah itu. Jadi kita itu tafakurannya gini Pak. Berarti orang tua kita dulu berarti gede-gede Pak. Kuat pisan Gitu. berarti ya. 3,5 meter. Berarti kita mah termasuk kecil-kecil Pak, walaupun emang segini gede juga Pak. Gitu Pak. Berarti masih anak buahnya Sunda Empire ya? Jauh Pak. Jadi itu ceritanya di sana gini Pak. Jadi kan Pajajaran ya Pak, gambaran Pajajaran itu kan
Ada Majapahit, ada kerajaan yang lain-lain, Pak. Nah, kalau di kita jadi miniaturnya Pajajaran, Pak. Jadi kerajaan Pajajaran itu sebetulnya ada. Jadi terlihat sama orang besar katanya, Pak ya. Coba buktikan katanya. Tinggal kita ambil mungkin salah satu patok, Pak. Jadi Jawa Barat ya, Pak, adanya Pajajaran ya, Pak. Kita ambil patok misalkan di Bandung, Pak. Terus di Garut, di Tasik, di Sukabumi. Nah, itu kalau disatuin satu suhunan ya, Pak ya. Nah, itu gede gimana gedenya, Pak. Itu patokannya, Pak. Kalau disatukan ya. Ya, nah makanya di sana miniaturnya Pajajaran Anyar. Jadi gambaran, jadi peninggalan orang tua kita dulu itu, Pak. Gitu. Nilai-nilai kebudayaan juga ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Kita udah lupa itu. Tapi kalau masih ingat udah ketahuan umurnya berarti. Pura-pura lupa. Saya pura-pura lupa nih. Nah, yang ingat makan Asdin mungkin. Pak Hendy. Pak Irwan. Daud mungkin ingat Daud. Nah, kalau Anak tua ini kayaknya. Oke, sekarang berlanjut ke Kang Dik-Dik. Kang Dik-Dik ini salah satu sosok fenomenal juga nih ya. Karena Kang Dik-Dik ini salah satu pemeran utama di Preman Pensiun The Movie. Jadi Kang Dik-Dik sama Kang Gobang ini pemeran utamanya. Ya, tapi Kang Dik-Dik itu mati di sana. Oh, ditusuk sama Kang Gobang. Tapi pas di sini. Tapi di sini. Berarti ini akhirat ini. Siapa yang di sini ya, Pak? Nah itu berarti ya, tapi di dunia nyatanya mereka sangat bersahabat, saling membantu dalam kebaikan gitu ya. Boleh dong Kang Dik-Dik memperkenalkan dulu sebetulnya nama aslinya siapa dan latar belakangnya tuh kayak gimana? Kalau di sebelumnya saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah datang di studio, khususnya buat Pak Kang Atep dari Albatin Awali, kebetulan guru. Kang Atep. Oh iya, ya. siap. Dan juga lain Noeta. Pede banget. Sok nyongot wah. Udah selesai, Pak. Untung kameranya nggak salah. Ya. Nah, dari apa ya? Nama. Sebelum ke entertain, jadi nama saya tuh, jadi saya dulu kerjaan tuh jadi nganggur. Kerjaan tuh nganggur di studio. Jadi nganggur tuh kerjaan. Kerjaan. Ya, benar. Tahu saya. Iya, iya. Makanya bisa naik level. Jadi intinya hikmahnya dari nganggur saya bisa main di sinetron aja itu. Ya. Kalau saya waktu itu kerja mungkin tidak akan di situ jalan seperti itu. Untungnya nggak istiqomah nganggurannya. Ya, Nggak istiqomah. kalau nama sebelum di Preman Pensiun bukan Kang Dik-Dik, jadi namanya Andra Manihot. Andra Mani. Manihot. Andra Mani. Manihot. Manihot. Panas banget. Manihot itu kalau di Sunda ini Pak. Uang panas. Singkong. 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 Iya. Oh, kita mah Imani. Panas, Pak. Ini Manihot. Buat suap itu. Manihot. Kalau kata Sunda, manihot meni panas. Mani panas. Karedak. Karedahnya. Oke, oh artinya singkong. Ya, Singkong. Tapi itu nama asli Bukan, singkong. kalau bukan. yang tahu nama asli mungkin yang pernah transfer ke saya, Wak. Bener ya bener. Ini trik nih. Jadi kalau misalnya kita mau ketemu orang tertarik gitu ya, terus kita nggak yakin namanya, saya mau transfer berapa rekeningnya? Jadi nggak nanya nama, rekeningnya berapa? Akhirnya begitu ya ketahuan namanya. Bener. Berarti itu Bisa gitu ya? namanya disamarkan, tapi nama bekennya Andra Manihot atau Dik-Dik Preman Pensiun gitu ya. Sampai Kang Dik-Dik sendiri ini bikin YouTube channel ya, yang alhamdulillah followersnya udah banyak. Alhamdulillah. Subscriber, sorry. Dan oke, Kang Gobang ya sama ya? Belum. Kalau Kang Gobang di YouTube belum main Pak, tapi di Instagram. Oh. Ya. TikTok. Oh ya, yang tadi ya? Jangan dong. Gobang 5758 Ya. 73. Ya. Oh, apanya? Apa tanyain nggak? Artinya apa tadi? 57 57 maju, 58 mapan, 73 juga maju mapan juga. Banyak filosofinya ya. Filosofinya banyak filosofi. Bukan, Kang nggak nanya kenapa saya apa? Iya. Nggak Kenapa? tahu, Pak. Karena salah tadi. Salah mention. Iya benar-benar. Gobang doang ya. Nah, jadi apa? Direvisi jadi apa? Oh iya, betul. Ini Kang Gobang Maju sama Kang mapan Dik-Dik juga. ini
pokoknya menarik banget nih Pak, kayak itu ya. Ini banyak filosofi, ini selalu bilang tadi bilang pengangguran itu adalah pekerjaan, gitu ya, bangga gitu ya. Bener loh. Berarti artinya pada saat jadi pengangguran pekerjaan, dia kerja jadi apa tuh berarti udah naik level. Oh iya benar. Kalau pengangguran nggak ada pekerjaan berarti baru kerja dia. Belum naik level, masih level 0. Nah, masih ingat namanya bonus unit level dan bonus pengembangan. Keren. Bisa aja nyambungnya. Kang Didi sama Kang Gobang juga mulai paham yang gitu-gitu. Yang tadi hitung-hitungan tadi. Oke, nanya nih ke Kang Gobang, Kang Dik dulu, karena memang ini peran utamanya itu kan Kang Dik dan Kang Gobang. Ini perannya di Berandal Hijrah jadi apa? Jadi Berandal. Iya. Jadi Berandal. Jadi siapa namanya kan? Nama saya di Berandal Hijrah itu adalah Muhammad Sodikin. Mantap. Muhammad Sodikin. Panggilannya bisa Ikin. Ya, supaya nggak sama dengan peran sebelumnya, karena kalau misalkan Sodikin dipanggil Dik juga bisa. Tapi takutnya ketukar dengan preman pensiun gitu ya kan. Ikin ya bikin ya. Siapa yang bikin naskah? Siapa yang bikin naskah? Saya. Ini seseorang kalau ikin-ikin itu. Gimana saudara ini? Oke, kalau Kang Gobang? Iya, kalau Kang Gobang apa nih? Kalau saya jadi Bambang kali ya. Bang, nggak jauh ya? Ya jauh Bang. Itu emang nggak usah dulu ya. Boleh diceritain sedikit. Oh, jadi di situ karakter kita panginten lagi. Iya. Apa? Di situ karakter kita mungkin bisa dibilang berandal mungkin ya. Mungkin yang belajar hijrah sama sesuatu. Nah, Karena nanti sesuatu. biar sesuatunya siapa tuh sesuatunya? Rin nggak tuh siapa ya sesuatunya? Nah, gitu. Jadi intinya di sini mungkin film jatuh ya. Iya. Gambarannya ternyata laki-laki itu tergoda sama 3 ya. Jadi harta, tahta, wanita. Nah, tapi di sini juga salah satunya bisa menghijrahkan. Apa tuh? Nah, ini di sini film ini bagian kita. Memotivasi untuk hijrah. Iya. Itu dari sisi Kang Gobang. Kalau dari sisi Kang Andra nih ya, perannya gimana tuh di situ? Perannya saya sebagai berandal itu yang di film itu apa ya, sayang keluarga sebenarnya. Sayang keluarga. Jadi dia berandal tuh karena terpaksa, karena nggak ada kerjaan, nggak ada penghasilan, akhirnya dia turun jadi berandal tuh biar untuk mencukupi kehidupan keluarga. Jadi dari sisi hijrahnya juga karena memang sayang keluarga. Ya. Karena memang sayang keluarga. Sesuatu yang Kalau bikin kayak hijrah. Nara nih di Berandal Hijrah jadi apa nih kira-kira? Kalau saya, Jadi keluarga yang disayang. Itu juga ya. ini siapa ya? Udah banyak nanya Udah gitu banyak kan ya. nanya, ternyata dia main juga. Jadi emang jadi adiknya Kang Iki. Dan saya istrinya saya. Jadi adiknya Kang Iki. Itu namanya kalau sampai istri berarti namanya apa ya? Apa? Musibah atau Oke. Karena katanya tadi durasi udah ting udah kayak gitu ya. Kita udah mengulas sedikit nih tentang Berandal Hijrahnya, Ya, bener. sedikit pemeranan dan isi dari filmnya. Sekarang boleh dong Bapak langsung launch web series Berandal Hijrah ini. Ketika Bapak launch, penayangan episode pertama khusus untuk yang di sini akan ditayangkan. eksklusif? Iya. Eksklusif. Kita nonton di mana itu? Nanti kita ke pinggir. Untuk ke sana, Pak. Ya, di sini. Yang lain nonton kita aja. Ini dari Pak Hari. Ya. Saya lupa. Itu berapa episode ya? 8. 8 episode. 8 supaya mapan banyak. Amin Pak, amin. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan adanya kita kumpul di sini, apalagi ini Hari Sumpah Pemuda nih. Ya, Hari Sumpah Pemuda. Jadi kita butuh ini pemuda-pemuda. Biar tambah semangat ya Pak. Luar biasa begitu. Maka dengan ini, dengan bantuan dan doa kawan-kawan di manajemen, kemudian di tim founder, kemudian mitra yang di sini, dan disaksikan oleh seluruh mitra seluruh dunia, maka Bismillahirrahmanirrahim, web series Berandal Hijrah dibuka.
Mundur. Walas, woi. Mantap. Nuhun, Kang. Iya. Biasanya kalau peluitnya panjang itu uang parkirnya dapat banyak. Kang, anu eta itu loh, Kang. Cepet, kamu udah 2 hari nggak store parkir? Aduh, Kang, ini dari kemarin gak ada yang parkir di sini, Kang. Belum dapat apa-apa nih. Serius, Kang. Nih, gini. Saya bayar pakai ini ya, Kang. Nih. Barang bagus nih, Kang. Nih. Harus coba sendiri tuh. Ini barang bagus nih, saya bayar pakai ini aja ya. Meskipun saya berandal, saya nggak pakai obat terlarang. Oh, obat terlarang. Coba sini uangnya sini. Kang, nggak ada pisan. Beneran. Keluarin uangnya. Nggak ada. Ya, nih. Kang, please. Yaudah gini. Nih, Kang, ini doang saya dapat cuma. Sini. Penglaris. Kang, ya jangan semuanya, Kang. Gini, Kang. 50-50 ya. 50-50 itu apa? Setengah ewang. Nih, 5.000 dulu DP, 50%. Ya, ntar sore datang lagi ke sini, saya kasih dah. Oke. Ya. Saya sore kembali lagi. Ya, oke. Ya. Awas kalau nggak ada uangnya. Nuhun, Kang. Pokoknya anak itu kena. Bu, biasa 5.000-an ya, Bu. Mas saya teh paling suka, Bu, kalau makan tahu gejrot Ibu teh. Mangga. Kang Sadi kemana wae? Tara katinggal. Ada Bu sibuk, aduh, Bu. Sebenarnya saya teh pengen dagang kayak Ibu teh. Cuma nggak punya jiwa dagang, ada jiwa tempur. Ah, tekengeng sapertos ibu, Asep. Hatur nuhun. Sami-sami Bu, nuhun. Bos, di mana bos? Di jalan. Kenapa kamu teh hayao gitu? Aduh bos, tolongin saya bos. Saya dikejar-kejar sama si Bang bos, kepala pengamen kawasan. Kircon bos. Kok bisa gitu? Hei, ampun Kang. Samir. Samir. Gawat ini mah. Ampun Kang. Diam kamu. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya ketangkap juga. Ampun Kang, saya menjalankan tugas Kang. Sejak kapan kamu memperluas kekuasaan sampai ke arah sono? Itu daerah saya. Tapi Kang, kalau lihat Kang di Google Map Kang, ini masih wilayah Buah Batu Kang. Kalau Kang nggak percaya, bisa tanya camat Kang. Kamu bela diri? Berani kamu sama saya? Hah? Enggak Kang. Hah? Enggak Kang. Kalau saya berani bakal lawan Akang Kang. Kamu banyak ngomong ya? Ampun. Kalahin saya, kalau saya kalah, saya kasih hak kekuasaan wilayah buat kamu. Lawan! Ayo lawan saya! Ayo! 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 Ampun Kang. Kalau mau duel sama saya dong, jangan sama anak buah saya.
Jadi ini Sodikin yang pegang kawasan Buah Batu. Tapi siapa takut lah, come on. Ayo Kang, ayo Kang. Ada telepon. Halo Neng, ada apa? Akang kemana aja sih? Dari tadi saya nelfonin Akang udah 10 kali lebih. Akang tuh kenapa dari dulu nggak pernah bisa jadi andalan keluarga? Akang kapan sih mau berubah? Kan Akang tuh lagi sibuk atau lagi kerja, lagi nyari duit buat si emak, buat Neng. Oh gitu? Ya udah, mulai sekarang saya nggak mau lagi terima uang dari Akang. Bos, lihat bos. Astagfirullahaladzim. Berarti barusan teh berantem depan masjid kita? Iya bos. Astagfirullahaladzim. Halo Neng. Emak Kang, emak tadi jatuh di kamar mandi. Terus kata dokter pembuluh darah emak pecah Kang. Emak meninggal. Akang pulang ya. Akang udah 2 hari nggak pulang Kang. Emak mau dimandiin. Neng tunggu Akang ya. Kenapa bos? Ya bos, ya bos. Itu kayak kamu? Astagfirullah, itu preman. Hasil kerjanya hasil dari orang lain. Untung Ikin buruh pabrik. Lagi. Kang nggak kasihan sama emak. Makan taunya Kang pegawai pabrik. Padahal kan. Teh dari emak lagi. Akang kagak itu buat kalian. Akang mau kerja apa lagi? Saya aja nggak tamat. Tadi obat-obatan kamu jatuh. Saya tahu kamu sekarang jual narkoba ini kan? Oh, ini. Udah, kamu gak usah malu. Saya juga tahu karena punya kenalan si Ujang itu yang tukang parkir tuh. Sama jualan kayak gini. Wah, bagus atuh. Kenapa kamu nggak beli? Belum, episode 2. Ya, itu dia web series Berandal Hijrah episode 1 dan udah ada trailer episode 2. Dan perlu diketahui itu semua pemeran pendukungnya karyawan dari Training.net. Boleh langsung ke depan aja semua pemeran pendukungnya, boleh sekalian direksi, boleh di sini. Pak, silahkan untuk ke depan. Sama 3 mitra utama dan semua yang kru ya. Ayo, pemeran pendukungnya. Ayo. Ayo. Yang penting. Iya. Artisnya nih Cek. malu-malu ya. Iya. Sebelum pada tenar biar ini. episode selanjutnya main lagi. Iya. Ini katanya yang paling support dari keuangan Pak. Coba sebelah sini Pak. Yang transfer Kang Dik sama Kang Gobang ini. Oke. Iya, yang tahu nama aslinya. Boleh Pak Habib, Pak Ransi sebelah sini. Sini. Ya. Ya, itu dia tadi Pak
web series dari Berandal Hijrah, dan ini support-support dari belakangnya, dan ini pemain-pemain pembantunya dari karyawan kita juga gitu ya Pak ya. Pokoknya minta doa dari semua, semoga web series Berandal Hijrah ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Pak Hari tadi. Menginspirasi. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Pak? Sudah cukup? Kang Andra ada yang mau disampaikan? Kang ada yang mau disampaikan? Tadi kayaknya gemes banget. Ini bagian saya balas dendamnya mana gitu ya. Jadi Kang Gobang nggak terima kalah sama Kang Dik tadi ya. Belum. Masih ada episode selanjutnya. Masih ada episode selanjutnya. Dan diinformasikan bisa jadi layar lebar juga. Oh, amin. Amin. Ayo, oh ini peran emak Bu Untari, boleh semua pemeran pendukungnya ke sini dong ya. Ini bakat-bakat terpendam juga nih Pak. Tukang parkir. Sini, coba sini. Ini Raka yang jadi Amir ya? Ya, anak buah Akang? Ya, benar. Ya, ini anaknya Pak Yopan ini. Raka, sebelah sini dong mau tanya. Itu tadi sama Kang Gobang takut beneran ya? Ya, bener. Oke, sini mau tanya dulu dong sebentar. Gimana sih rasanya adu peran sama artis layar lebar lah istilahnya? Mereka kan udah main layar lebar. Gimana rasanya? Panik aja sih. Kok panik? Lihat mukanya panik beneran. Berarti tadi bukan acting. Bukan bener itu. Berarti pas didorong itu sakit nggak? Bener ditarik dari belakang. Panik mana dibanding dengan lihat wajah Pak Yopan? Kalau lihat papanya gemes nih. Coba yang berperan jadi emak sini dulu Bunda. Kasih tepuk tangan buat Bunda dong. Bunda, gimana nih rasanya jadi peran seorang Kang Dik? Yang jelas itu sangat salut dengan dia. Pada saat dia posisi sedih, kelihatan banget. Terus beban balik ke saya, loh kok jadi udah gembira lagi. Itu tandanya beliau profesional ya kalau misalkan acting. Tapi seneng ya Bun? Tapi seneng ya Bun ya? Senang sekali. Senang, alhamdulillah ya. Oke, mungkin nanti ini teman-teman yang ini ada di episode selanjutnya. Dan sekedar informasi bahwa Berandal Hijrah ini tayang setiap hari Kamis di Paytrend TV jam 19.30. Seperti itu tadi episode 1 itu akan diputar kembali besok di hari Kamis jam 19.30 dan tayangnya di website Paytrend TV, bisa lewat aplikasi Paytrend, bisa masuk langsung, dan di YouTube juga ada. Ya, seperti itu. Oke Pak, ada lagi yang mau disampaikan? Untuk oh Pak Habib, boleh. Karena saya nggak diajak main ya. Nanti dikasih peran Pak. Curhat. Jadi karena saya nggak diajak main, jadi saya ingin ikut berperan di sini. Ada informasi menarik nih bagi kawan-kawan mitra Trenet di seluruh dunia gitu ya. Setelah tadi kita mengetahui, oh ini bapak saya, oh ini mitra utama saya, oh ini founder saya, oh ini yang selama ini nyupport saya gitu ya. Walaupun yang keterhubungan langsung dengan saya mungkin udah nggak ada gitu ya, episodenya udah selesai. Nah, ini bagi kawan-kawan nih untuk melengkapi tadi ya, oh saya udah punya bapak baru atau apapun lah ya, udah punya foundernya ke siapa. Jangan lupa nih tanggal 8 ya Pi. Tanggal 8 November, nah ini yang punya acara malah lupa. Nah ini kawan-kawan ya, jangan lupa ikut bongkar rahasia telapak tangan. Nah ini akan menjadi modal yang sangat berharga bagi kawan-kawan ya, khususnya untuk pribadi umumnya dalam menjalankan bisnis ini. Karena ini Anda bisa menjadi bisa menjadi orang yang insya Allah lebih paham gitu ya. Kan biasanya gini, kalau ke dokter, saya ke dokter, maaf ya, bukan ingin dokter gitu ya. Saya juga dulu punya cita-cita nikah sama dokter ya. Jadi ini kita bisa nih kalau teman-teman udah ikutan ini ya. Jadi nanti itu hanya dengan lewat telapak tangan teman-teman sudah bisa mendiagnosa gitu ya. Misalkan saat telapak tangan gini, nah itu udah kelihatan. Oh ini gejalanya ini, minumnya B diab, minumnya B kolester atau apa? Ya, bukan mistik. Betul. Tapi bukan mistik. Ini benar-benar secara ilmiah. Jadi ini tuh ada bisa dipelajari, ya bisa dipelajari. Nah kawan-kawan jangan lupa nih,
tanggal 8 November 2020 di Rolas Hotel and Resort Surabaya ya Pi, Surabaya. Malang ya, di Malang. Ya, jangan Ayo, Dik. sampai Malang, melewatkan Dik. ini bareng Ustadz Marzuki. Ya, bareng Ustadz Marzuki. Jadi kawan-kawan yang udah ikutan ini nanti bisa langsung punya kemampuan untuk mendiagnosa melalui tangan. Ya. Kalau nih, saya pun ingin meningkatkan kemampuan saya karena sekarang masih terbatas. Saya itu bisa mendiagnosa kalau posisi gini. Terutama kalau istri saya. Kalau kan gini saya masih belum bisa mendiagnosa ya. Sampai gini ya? Iya, gini. Kalau gini 5 jaring saksi udah jelas. Kalau gini ya. Nah, yang lain-lainnya untuk bisa meningkatkan itu ya. Untuk bisa meningkatkan itu kawan-kawan jangan lupa nih ikut acaranya ini, karena belum tentu kejadian lagi nih acara ini, ya. Belum tentu kejadian lagi. Pasti beda dengan acara-acara selanjutnya. Kalau jadi pemain. Ya. Boleh Pak. Main kawan-kawan itu aja ya untuk tanggal 8 November jangan lupa tempatnya di Malang. Ikut acara bongkar rahasia telapak tangan. Ini akan berguna sekali untuk bisnis kita. Biayanya ada di sana, Pak. HTM 250.000. Kemudian kalau beli di sana, misalnya setelah dipikir-pikir, wah kayaknya oke juga nih, ya udah datang kena 500.000. Ya, tapi kalau sekarang itu cuma 250.000 rupiah. Full day ya, Pi? Kenapa? Ngomong sini. Oh iya, siap. Pengen ikutan ngomong. Nah, ini yang punya acaranya. Iya. Papi Jasman, silakan, Pi. Oke, ini training sangat penting buat teman-teman ya, karena problem utama di teman-teman veteran itu punya produk bagus nggak bisa jualan. Nah, ini akan membantu Bapak Ibu jualan karena begitu calon customer Anda nunjukin tangannya, Anda bisa memberikan advice dengan tepat. Ini kalau jantung minumnya ini, kalau sakit di ginjal ini, ya kalau paru ini gitu ya. Nah, advice itu insya Allah akan didengarkan oleh mereka karena Anda sudah expert untuk melakukan diagnosa terhadap telapak tangan, ya. Dan nanti di training itu Anda setelah diajari secara teori, kita bentuk lingkaran, praktek, kemudian ada tugas harus setor 100 telapak tangan. Menganalisa atau mendiagnosa 100 telapak tangan. Setelah bisa mendiagnosa 100 telapak tangan, di-upgrade lagi ilmunya membaca iris mata. Jadi dari mata ini kita bisa tahu orangnya sakit apa, ya. Sekarang aja sebenarnya kalau tangan gampang sekali. Oh ya, ini susah duit. Susah sukses. Miskin nih ya. Kayak dulu. Ya, penting sekali training ini. Harganya murah banget, 250.000 ya. Hanya 250.000 itu kalau Anda jualan paket GX itu untungnya kan 1.250.000. Ya, Anda masih untung 1 juta. Sekali jualan paket GX, Anda bisa buat bayar training masih punya selisih 1 juta. Ya, kemarin dia nanya, mahal banget. Nggak mahal, makannya 2 kali, Bos. Ya, coffee break 2 kali. Terus yang ngajar, ya disangoni. Ya. Lah uang dari mana gitu ya. Jadi 250 itu sangat murah sekali karena di luaran harganya jutaan, ya. Di atas 1 juta. Itu pembayaran sekarang sampai tanggal 5 November. Tanggal 6 sampai 8 harganya 500. Oleh karena itu jangan ditunda, segera daftar, segera lunasi karena kapasitas terbatas, yang sudah bayar sudah 40 orang. Bentar lagi kita closing, ya. Berangkat ke sana, cari ilmu, niatkan cari ilmu dan niatkan untuk bisa membantu orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih. Oke, ada lagi informasi? Kebayang kalau jadi berangkat namanya enak ya? Iya. Mana tangan? Jantung, paru-paru. Ngasal gitu ya, bayar ke saya gitu ya. Oke, udah nggak ada lagi informasi yang mau disampaikan? Oke, baik, terima kasih kalau begitu. Ini adalah rangkaian acara dari CLBK ya, Customer Lama Bangkit Kembali. Sudah sampai di akhir acara, semoga acara ini bermanfaat dan dapat menimbulkan semangat yang sangat-sangat luar biasa ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih bagi yang sudah hadir di studio. Tepuk tangan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada yang sudah gabung di Zoom dari pagi sampai sore ya. Terima kasih, mohon maaf kuotanya habis nanti ya. Oke, baik, sekian dari kami. Salam sukses selalu dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
naik expander juga.